Dan yang terakhir of course fiksi. The Jakarta Method. Dan gue jujur gue harus buka ini banget. Gue baru mulai baca ini setelah we had Peter Carey di kan kita tanya what book should you read. Dia rekomendasi 2, Revolusi sama dan Jakarta Jakarta Method. Method. Selamat datang lagi di Malaka Books. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial ya buat gue dan Abby karena teman. Iya benar, ya? benar. Benar. Siapa Bi? Jovial udah Lopez. Kajo. Jovi. Aduh, gak mungkin Kaju dong. Sama Kaju kan pasti sedih. Oke, lanjut. Wow. Bercanda Kaju, bercanda. Ya ampun, bercanda. Iya, Andovida Lopez. Yeay, terima kasih. Malu tepuk tangan. Terima kasih. Walaupun gue di sini bukan mega bestseller ya. Bukan mega bestseller. Oh gitu ya. Tapi jadi lu bawa buku apa nih, Dov? Jadi sini. konteks sebelum gue kesini, Abigail ngomong ke gue, Andovi bawa buku-buku apa aja yang lu suka. Iya. Dalam konteksnya gue lagi bawa buku yang sedang paling recently gue baca. Not my favorite books of all time. Jujur, Iya. gue kaget lu nggak bawa One Piece. Oh karena wow. Oh iya. Karena iya. bagi gue itu Are you sorry poser atau Oke. Apa kan ya? Sofia dan Lopez itu poser. Gampang banget gue Sofia dan Lopez. Oke kan. Karena di otak gue buku bukan manga atau komik. Maksudnya di otak gue. Parah, jadi lu bilang manga sama komik tuh bukan buku. Literature, Parah. tapi ya komik atau manga, tapi still One Piece the GOAT. Terima kasih. Walaupun gue belum mulai JJK ya, jangan spoil JJK ya. Gue mau mulai journey. Aman. Iya. Jadi gue suruh bawa 3 buku yang lagi bener-bener recently in my life. Yang pertama Fire and Blood. Jadi konteks Game of Thrones, right? Iya. Gue nggak baca the original series. Gue nggak baca yang Nonton. Enggak, gue nggak nonton. Gue nggak baca. Kalau nonton gue sangat nonton Game of Thrones. Saya baca yang Game of Thrones yang 7 buku pertama. Iya. Abis itu kalau kalian tahu, Berarti ini where does this sit in? ini adalah cerita setelah House of the Dragons. Okay. Jadi kan Game of Thrones keluarin Game of Thrones. Iya. Abis itu endingnya sangat buruk. Terima kasih, kita nggak usah bahas endingnya. Tiba-tiba HBO ngeluarin prequelnya yaitu House of the Dragon. Oke. Setelah gue nonton season 1, saking cintanya gue sama House of the Dragon, gue nggak usah nunggu season 2. Oh, berarti ini setelah yang Ini season cerita lengkapnya. Oh. Ini cerita lengkap House of the Berarti Dragons. ini prequelnya Game of Thrones. Ini prequel Game of Thrones, tapi lanjutan season 2, 3, 4, 5, 6 untuk House of the Dragon. I see. House of the Dragon baru 2 season. Gue saking selesai nonton House of the Dragon, gue saking penasaran dan gue gak mau kena spoiler. Kalian tau kan Game of Thrones sangat spoilery. Lo tau kan? Iya. Langsung gue beli ini dan gue langsung baca dalam 1 minggu langsung selesai. Gimana? Karena gue gak mau kena spoiler sama sekali. Iya. Satisfying nggak? Very. Dan gue gara-gara ini gue kesel kenapa gue nggak nonton the original, nggak baca the original Game of Thrones. Kan the original Game of Thrones gue nonton. Iya. Nggak baca. Jadi ini satu fiksi ini yang gue baca ya. Terima kasih Malaka Books. Terima kasih. Kedua ini gue lanjut Lanjut sebutin. Kedua ini salah satu buku yang gue pick up ketika gue beli di Periplus ya, OTW sama acara di Bali. Oke. AI 2041 by Shen Kui-fan. Oh. Sama Kai Fu Lee. Ini dua author juga digabung sama kayak kalian. Ya. Tapi kayak levelnya beda lah ini. Tapi ini about AI basically. About fictional. Ini fictional stories ini about fiction AI. juga? Fiction. Oh. Fictional stories about AI. Ini crazy. If you're into AI and Black Mirror stuff, if you're into like apocalypse I love AI. Black Mirror. Ya, ini literally kayak Serius? Black Mirror, bahkan katanya yang gue dengar dari creatornya bakal mengambil the next series season 7 kalau nggak salah dari beberapa cerita dari sini. Oh, ini antologi gitu dalamnya. Oh. Ini insane, ini absolutely insane. Dan yang terakhir of course fiksi. The Jakarta Method. Dan gue jujur gue harus buka ini banget. Gue baru mulai baca ini setelah we had Peter Carey di kan kita tanya what book should you read. Dia rekomendasi 2, Revolusi sama dan Jakarta Method. Ya. I've always known about Jakarta Method.
Jakarta Meter kan selalu kan orang tahu. Iya. Tapi gue bener-bener pengen baca setelah di What Is Up Indonesia podcast kita nge-interview Peter Carey, amazing person please, amazing historian. Watch that episode. Dia salah satu orang luar yang paling bahkan dia salah satu orang manusia yang tahu soal Diponegoro dan Iya, dia He's the guy. dalemin banget. He's the guy. And he said, kan kita tanya, buku apa yang harus dibaca? 2, Revolusi by David Van der, gue lupa. Iya itu tapi. Sama Jakarta Method by Vincent Bevins. Yep. This book akan mengubah perspektif kalian tentang sejarah Indonesia dan CIA dan America's involvement in our history dan segala macam. Jadi 3 buku. Yeah. Tapi if you ask me, are these the 3 books that changed my life? Enggak. Oh, oke. Tapi kan these are the Ini 3 books yang recently lagi dibaca. Berarti That's a long intro, tapi terima kasih. Berarti lu tuh kayak, would you consider yourself kayak lu suka baca, artinya avid reader dong ya, Dov? Gue waktu itu pernah ngomong sama Mas Anies. Kalau avid, gue nggak avid. Oke. Tapi gue juga bukan casual. I'm in the middle. Karena ada casual, ada avid. Iya. I'm in the middle. Jadi Soalnya gue ngeliat bacaan lu ini lumayan rada berat ya. ibaratnya ini I finish slowly. Gue kecuali Fire and Blood. Fire and Blood gue 1 minggu karena gue gak mau kena spoiler. Iya. Sisanya gue selalu I try to make it a habit. Again gak selalu successful. Iya. 30 menit sebelum tidur gue matiin HP gue. Dan gue selalu baca at least 1 chapter. It's a habit that I'm trying to build since setelah COVID. Setelah COVID. Jadi gue pelan-pelan bacanya. Berarti udah bertahun-tahun nih. Iya. Udah kebentuk dong. Udah kebentuk, habitnya udah kebentuk. Tapi gue udah baca buku dari kecil because of IB. Later we can go into this. Tapi Yes. gue gak avid. Gue gak avid, gue gak casual tapi gue in that weird spot in the middle. Tapi would you say ini lu baca untuk kayak untuk enjoyment gitu, kayak pastime enjoyment gitu kan lu baca? Kalau ini ya untuk enjoyment. Ini sama ini sih. Ini lebih karena gue gak mau kena spoiler. Iya. Karena I don't wanna get any this House of Dragon spoiler. Ini untuk pengetahuan. Ini kayak no I gotta read this. Masa gue gak tahu soal sejarah Indonesia. Yeah. Kalau ini karena gue emang enjoyment kayak Tapi it all started off, and I'm not gonna lie, and it's a very basic answer, Harry Potter. Oh. It's a very basic answer, I know. Kapan lu baca Harry Potter tuh? Gue baca Harry Potter pertama gue SD kelas 5. Gue masih ingat. Gue masih Itu ingat. langsung dari urutannya dari awal gitu. Dari awal. So I read the bukan Sorcerer's Stone, Philosopher's Stone. Karena kan the English version. Iya. Philosopher's Stone. Gue baca pertama karena kakak gue yang paling tua baca. Jadi the most avid reader in my family is Kapaska. Kapaska book nerd. Kapaska tuh dokter by the way. Dia paling academically inclined daripada gue, Kajul dan Kapaska. Kapaska tuh yang paling. Okay. Dia baca Harry Potter pertama. Abis itu dia baca Harry Potter pas dia udah baca buku ketiga, gue baru baca buku pertama. Oke. Tapi jadi ini turun dari kakak gue yang paling tua. Ingat And that gak started my experience-nya ketika baca si Harry Potter itu pertama? This is gonna sound so cliche, but it was magical. Karena Harry Potter, get it? No pun intended. Very magical. Gue masih inget kayak, dan ingat gue baca sebelum menonton film pertama. Iya. Jadi gue baca sebelum gue belum ada visualisasi dari orang lain Iya. ya, dari film gitu kan. Dan gue I remember it changed my life. Gue kayak anjing kok seru banget ya baca buku. Tapi it did help. Gue waktu itu masih di Denmark. So all my friends also read books. Iya, Jadi iya. komunitas gue juga, I was in a very privileged situation. Dimana teman-teman gue juga, Denmark kan the birthplace of Hans Christian Andersen, The Emperor's New Clothes, The Little Mermaid. Jadi when all my friends were reading, jadi gue juga baca The Little Mermaid karena gue tinggal di Denmark. Iya. Dimana itu buku bacaan apa namanya? Apa? Compulsory. Oh iya. Jadi itu compulsory reading di Wajib. sekolah gue, Bacaan wajib Bacaan untuk wajib. baca the works of Hans Christian Andersen, which was The Ugly Duckling, The Emperor's New Clothes, The Little Mermaid, all that stuff. Iya. Gue juga sih sebenarnya yang bikin gue mulai baca serius itu tuh kan pas di SMP ya, karena IB lagi-lagi, dan di sekeliling gue tuh murid-muridnya emang pada baca for fun, Yeah. pada bawa buku apa segala, lama-lama pengen ikutan gitu Yeah. kan Just the ya. norm aja Iya, gitu ya. is- Iya, jadi emang community gue harus akuin ngaruh banget ya. Parah, and I hope dari Malaka Books publishing house baru akan mengubah Indonesia dengan komik. Tapi is that guy, you guys, apakah itu kenapa kalian bikin Malaka Books? Iya dong. You guys want the Iya. atau you want to bypass all the other publishing houses? Oke, kita masuk bahas itu. Iya, of course Yeah. ya. Benar banget, community pasti ngaruh banget ya. Terutama kalau gue kan sebenarnya sebelum masuk ke urusan buku tuh dari ngajar aja, Oh. gue juga
mempelajari bahwa Indonesians itu social learner banget, gitu. Terutama di Indonesia ya. Nggak tahu sih mungkin kalau di masyarakat lain kayak gimana ya. Karena kan kebetulan kalau gue ngajarnya kan di Indonesia, jadi sama orang-orang Indonesia. Nah gue ngeliat behavior anak-anak tuh kebanyakan emang social learning banget gitu. Jadi kayak sangat kebantu kalau misalnya ada peersnya yang juga lagi belajar itu, gitu. Benar. Nah tadi tuh gue juga pengen nanya sih, kayak misalnya lu baca kan Harry Potter gitu, itu orang-orang lain juga pada baca itu gitu. Jadi ada conversation about that. Jadi kita, I remember the next day in school kayak, yo, gue waktu itu kena spoiler pertama gue buku kedua Harry Potter. Ini awal mula trauma lo. Jadi buku kedua Harry Potter kan the biggest spoiler was bahwa yang buka kan Voldemort. Tom Marvolo Riddle ngebuka The Chamber of Secrets, kalau kalian masih inget. Nah dulu tuh kan gue belum sampai chapter itu. Gue belum sampai chapter di mana Chamber of Secrets dibuka sama siapa ya. Terus temen gue literally in school, kita masih enam berapa SD kayak, yo, did you know Voldemort open the Chamber of Secrets? Gue belum sampai chapter itu. I hated it. I absolutely hated it. Tapi ngomong about spoiler ya, I think kita bertiga nih benci spoiler ya. Benci banget. Gue benci banget. Iya, jujur. Nah, benci banget. Gue bingung deh, ada orang yang justru demen spoiler. Oh iya. Siapa itu Abigail? Siapa orang? Enggak, gue gak. Fuck them. Gimana? Tapi benar, gue juga bilang kayak untuk gue tuh orang yang suka spoiler tuh, gue rada wary gitu of them. Iya. Tapi ada yang bilang kayak justru dia nonton. Gue ada satu orang, gue nggak mau sebut siapa. Tapi dia tuh kalau nonton series, dia nonton episode 1, abis itu dia suka. Dia nonton episode paling terakhirnya dulu. Abis itu baru kalau dia suka endingnya, dia baru nonton terus. Oh wow, itu jujur agak aneh, jujur. Kan lu kena spoiler semua dong berarti di akhir. What is going on? Gue pas dengar, jujur, gue horrified. Oke. Iya, gue juga gak akan bisa relate dengan itu, obviously. Tapi maksudnya kayak kebencian akan spoiler ini gak universal gitu sebenarnya. Iya, ternyata emang ada orang yang justru enggak ya. Ada yang sih. Siapa? Gue ngerti sih, tapi maksudnya gue ngerti ada orang yang sangat mungkin berbeda gitu. Tapi gue emang termasuk yang sangat-sangat gak bisa. Gue gak bisa sih. Kalau kalian suka spoiler apapun, fuck you. Dan gue gak ngerti banget orangnya secara sengaja, tau gak sih? Iya. Yang benar-benar nge-DM gue secara sengaja. Itu. Kak udah nyampe One Piece, udah nyampe sini belum? Sumpah, terus sininya tuh disebutin gitu, itu apa? Terus gue kayak, die. All of you die. Iya. Udah kayak untuk apa lu ngikutin sebuah cerita kalau lu mau di-spoiler. Lu mau di-spoiler gitu ya. Dari itu lu kemarin baca Wikipedianya Dan ini fakta menarik ya. Ini I don't know if it can be cross-checked. Buku ke-7 Harry Potter, which is the last Harry Potter book, keluar dari 2011, I think. I remember gue di Jakarta. Gue nggak sekolah hari itu karena gue ngantri jam 5 pagi di Gramedia Matraman. Kan waktu itu the 7th book was the most weighted book of all time, I think. The 7th book ya, buku 7. Deathly Hallows. Gue ngantri jam 5 pagi depan Gramedia Matraman untuk beli buku Inggrisnya dulu. Dan gue langsung baca karena kan everybody waited for the whole Snape, the Snape reveal kan, the whole plot twist Snape itu baik, spoiler alert. Tapi kalau lo nggak tahu ya fuck it. Karena semua orang udah tahu kan the whole Snape. Nah, gue baca itu dalam 1 hari. Gila. The 7th book of Harry Potter karena kayak I did not want to get any spoiler. Gue ngantri banyak orang di Gramedia yang Senin, yang the OG Gramedia Senin, Matraman. Berarti lu baca itu kayak gue gak ke sekolah hari itu. Gue selesai. Jadi gue masih ingat. Gue beli. Gue jam 5 pagi. Gue 2 SMP, 3 SMP I remember 2011. Soalnya kalau lu sekolah tuh teman-teman lu baca. Atau udah dapat spoiler di internet. Dan zaman dulu kan internetnya udah spoiler MySpace, Facebook. Masih gak? Awal ini gila dapat spoiler dari MySpace tuh gimana? dan ini zaman-zaman 2011 ya, early internet. Internet. Udah spoiler. Dulu semua orang nge-spoilin karena kan Inggris dapat duluan bukunya. Kan Inggris dapat duluan. Terus mereka post-post yang di wall Facebook gitu. Jadi zaman dulu pun spoiler culture udah ada. Dan saking gue gak mau ketahuan what was the big reveal? Ternyata Snape orang baik dan segala macam. That's how much I hated. Soalnya emang gak bisa digantiin kan rasa ketika lu find out for yourself dengan lu ngikutin kayak step by step the way author intended itu segala kayak terus akhirnya lu kayak mind blown sendiri terus kayak wait ini kayak kok ada orang yang mau menghilangkan experience itu dari diri mereka sendiri gitu secara intensional. Die all of you. Gue benci, apalagi pas zaman peak Game of Thrones era ya.
Iya, itu Lu katanya pernah benar-benar kena kacau. spoiler ya? Gue pernah kena Kacau. spoiler dan kena spoiler sama Kemal Palevi. Mana gue sebut namanya? Kemal anjing. Dia secara sengaja tuh dong. Datang Enggak, terus. dia secara nggak sengaja. Oh, secara nggak sengaja. Bukan sengaja Tapi kan ngomong ke lu. seperti yang di buku Makanya Mikir. Oh, iya. Kadang-kadang walaupun nggak ada intention, Iya. tapi the unintended consequences dari hal-hal bodoh yang dilakukan. Terima kasih banyak. Mungkin kamu tidak jahat tapi Iya, nggak jahat. Kemal wasn't being mean kan. Dok, lu tahu nggak yang mati siapa? Nggak, iya. Tapi dia kayak unintended. Iya. Dan itu dia tuh kayak nyuri sesuatu yang valuable banget dari lu. Momen kayak Yang lu gak bisa dapetin lagi dong. nggak bisa dapetin. Iya. nggak Forever. bisa. Iya, forever. Hilang udah itu. Iya, forever hilang. Iya, udah. Karena Masih udah. banyak Kemal Palevi. Iya. Masih banyak gue masih inget. Terus abis itu kan Harry Potter berarti Potter, ya. satu rangkaian ini Iya, ya the whole series thing, ya, ya. the whole thing itu kan. Ada fiction lain yang kemudian Ada. lu baca lagi nggak? Again, and Yang don't judge. paralel. Don't judge. Don't judge. Can I guess? Yes, you can. And Twilight. Ya, it is Twilight. I knew it. Gue udah pengen nyebut itu juga padahal. Kenapa ya? Let Gue me Tapi explain. sampai habis. Let me explain. Lu sampai habis tapi baca Twilight. The 4 books, I read everything. Wow. Twilight, New Moon, Crazy, Eclipse, and crazy. the New Dawn, everything. Wow. Gue baca dan nonton tentunya. Tapi I remember because Dan I remember. nonton, oke. Of course. Gitu. Dan I was Team Jacob. Team Jacob. Oke, I see. Karena gini, at that era semua temen-temen cewek gue di Gue bahkan nontonnya nggak sanggup. Tapi lu baca artinya? Enggak, gue gak baca tuh. Maksud gue kan biasanya kan gini ya. Iya, Bisa iya. ada di filmin gue bisa enjoy. Lu nonton Biasanya gue filmnya. tertarik baca juga bahkan Oke. bukunya. Tapi lu ngikutin discourse yang tim Jacob, Tim tim Edward Edward gitu. Justru itu gue tuh Oh, lu bahkan nggak belum tahu. nyampe karena gue tuh Oh, gak iya, kuat iya. nontonnya. Iya, Tapi iya. kalau gue pikir-pikir bahwa dia baca sampai 4 buku nih lu umur berapa Artinya waktu itu? suka. gue SMA kelas 1 gue. Ya enggak ini artinya Gue suka SMA lah kelas baca iya. buku sama Gua nonton baca semua bukunya. filmnya itu suka. Iya. Karena I remember at that time gue sama gue di India gue masih inget all my friends were reading Oh Twilight. iya. Benar. Nah, Tapi lu jadi bilang tapi temen cewek lu bukan? Temen cewek, temen cowok yang baca. Terus gue kayak ini spoiler. Oh. Jadi gini, I was trying It to was get a move. Yeah. So I was sekarang trying. paham. Paham. So I was trying. Nah, Gue respect sekarang. awalnya gue coba baca karena I wanted something to talk about. Tapi lama-lama kok gue suka ya. Awalnya gue kayak gue mau baca Twilight karena gue mau deketin satu cewek. Tapi lama-lama kayak kok gue suka ya dengan ini. Jadi ya don't judge again, no judging. Malah kamu no judging. Honestly, Twilight itu tebel banget. Jadi itu Iya. pasti untuk reading stamina lu tuh luar Iya biasa. kuat. Gue Gila banget, soal gila reading stamina gue kuat. Tapi yang bikin gue lemah adalah Endurance tuh gila. mulainya dulu. Paham. I need to find a reason why. Tapi Iya. sekali baca gue oke kok. Gue Tapi tadi reasonnya udah strong banget. strong tuh ya. deketin cewek, deketin cewek. Dan Strong apakah gue dapet reason. cewek itu di akhir? Tidak. Gue ditolak Lu waktu udah itu. lu udah baca the whole The whole 4 thing. buku ini? 4 buku ini. Nah. Terus tuh Nggak dapet cewek. Terus lu pakai kan lu udah baca 4 buku ini lu punya knowledge tentang ini kan? Nggak dapet gue. Lu mulai conversationnya gimana dong sama So I cewek? remember I was Iya. like, you know what? I agree with Jacob. Gua gitu. Oh no. Terus apparently she was Team Edward. Jadi gue salah banget. Kayak gue salah banget. So emang guys, I know Reset not ya. proud. I need my reset. Tapi gue suka banget. I read the whole. Jujur emang dulu semua classmate gue juga pada baca, pada bawa. Twilight, yeah. Tapi it's the one peer pressure yang gue nggak kena. Nggak kena, lu nggak kena ya? Gue Iya, nggak lu baca. bahkan kena yang ini kan? Jangan, udah. Gua sebut nih. Jangan. Gue masih pikir-pikir itu episode harus Itu dibahas. episode bakal gue tayangin ya. Ada satu episode di Iya. Malkabuks yang belum kita tayangin. Dan Oke. akan kita tayangin dong. Di mana dia keluarin? Iya, and in that episode, yes, it will be revealed. Nggak, I mean it's fine. A lot of people read. A lot of people read it. Oh gue tahu. Oke, Apa? coba. 50 Shades of Grey. See, I knew it. Fun fact, 50 Shades of Grey was inspired Lu by... baca juga nggak? Nggak, gue nggak baca. Gue nggak baca. Tapi 50 Oke. Shades kan inspired Inspired by Twilight, iya. Inspired by Tapi Twilight. oke, fun fact. It's a Gue fan juga, fiction, kan? gue juga nggak kelar baca. Gue cuma berapa halaman Iya, iya. doang. Nah kan ini Andovi nih membaca Twilight 4 buku dengan 4 reason buku. tadi awalnya seperti itu, tapi ternyata Iya. pada saat udah jump in, Gue suka. ternyata lu hook Kenapa juga. lu By the way, the books are way better than the movies. Way better. So I gotta give them oke. credit. The movies, gue juga agak Iya. kayak Bella kayak... Fuck that. Jujur film. Iya, filmnya Jujur aneh. filmnya
gue nonton soalnya rada kocak sih Iya, untuk gue. Interpretasi terhadap The Bella books- itu menurut lu Parah. totally off. Oh. Bella di buku jauh lebih. Why am I discussing Twilight right now in 2026? Gimana? Tapi Bedanya apa? Bella dan Edward di buku relationshipnya jauh lebih gampang dimengerti daripada di film. Oh. Di film they made Edward and Bella to be like this emotionless person, emotionless couple. Di buku enggak, lumayan lively kok. Oke. Lumayan. Ini I know why am I dissecting? Why am I dissecting? Menurut lu castingnya tepat gak? Jacob ya, karena gue tim Jacob. Tapi at that time enggak, Robert Pattinson enggak. Tapi kan Okay. it turns out Robert Pattinson is an amazing actor. Sekarang kan. Right, yeah. Tapi at that time enggak. Harusnya Edward enggak, bukan Robert Pattinson, jujur. Siapa? Lebih cocok siapa yang lebih stay true to Kalau the book? menurut the buku, I would have. Tau gak lucunya apa? Ini fun fact. If Taylor Lautner, which is yang main Jacob, Iya. did not have his skin tone, Oh, he should have been Edward. Lucunya, tapi kan Okay. karena kan the skin tone kan kan, native tribes all this iya, stuff. iya. Yeah. Oke. Oke, can we stop talking about Twilight? Kan ini semua orang kayak menjudging. Enggak, lu tau gak sih sekarang gue tuh kayak jadi ngingat ya, unhinged banget loh itu. Kayak sekarang gue Iya. kayaknya nggak bisa kebayang ada film kayak gitu loh. Film kayak film kayak Twilight. Twilight. Twilight, Oke. maksudnya Ya, gue kayak nggak nonton. bener-bener unhinged banget aja sih. Itu kayak itu fanfiction aja sebenarnya kalau gue pikir-pikir sekarang ya. Tapi I really like the vampires and Itu- their powers. Iya, ada Gua suka vampire banget. and werewolf, suka Jadi yang satu bikin cewek lo kayak suka wow. kalau Twilight sendiri dari ketika lo baca Jadi itu the love apa? story, to be honest, it wasn't the selling point. Tapi ketika mereka mulai kayak the vampires have powers. Tunggu sebentar. Ini lumayan menarik nih, vampirnya bisa Oh, ini. jadi lu bisa ini. suka lore expansionnya. Gue suka ketika dia udah mulai ke Vatikan, kan ada vampire di Vatikan, ada banyak lah. Long Iya, story. iya, oke. Iya. Gue suka. Oh, jadi menurut lo kayak lebih ke ya tadi story ininya ya, Iya. story development dan Betul. world buildingnya juga kali ya. Tapi funnily enough, I never got into the Lord of the Rings. Ketika kan Lord of the, kan that is the book. Kan kalau Yeah. orang mau get Yeah. it's either Harry Potter or Lord of the Rings. Right. Yeah. Lu malah lu nyasar ke Twilight. Gue nyasar ke Harry Potter dan Harry Potter juga ya. Dan Oh, tetap ditambahin. Yeah. Lord of the Rings, I never got. I watched the movies, love the movies, tapi I Yeah. never got into the books. Which is kata semua orang, you have to read the books. Kata Gue baru aja lagi mesen Ya, sekarang. kata semua orang Gue kayak mau that is baca the book. itu. Apalagi kalau lu fiction, Iya. that is the book. Tapi I never got into it. Iya, that's what. Gue that's emang what lagi they say. pengen baca juga sih. Gue juga belum got around to it. Iya. Yang bagus juga katanya Narnia. Oh ya, Narnia. I read Lion, Witch and the Wardrobe, gue baca. Tapi untuk school. Ah, Jadi waktu oke. itu ya Compulsory ya, jadi atau- dulu oh. not compulsory, tapi dulu kan we had to do a book report. Iya, iya. Jadi dulu kalau di Denmark waktu itu kayak every 2 weeks kita harus presentasi depan kelas di English class untuk do a book report dan give a quick summary of what you iya, read. iya. Nah itu habit yang gue build pas gue di Denmark. Tapi kalau sekarang orang dikasih tugas kayak gitu dilempar ke GPT nggak ya sama anak-anak Pasti, dan menurut gue sayang banget. di situ ya? Sayang, iya nggak sih? Actually they're missing out ya. They're Missing out seru They're banget tau baca missing out. buku yang discovering kayak lu baca nih. Oh my god, ini buku bagus banget, Bagus bagus banget. Terus banget. kayak lu sampai kayak irit-irit supaya nggak kelar gitu ya. Iya, Yang terus tuh sampai gue tuh experience kayak kalau beneran suka banget tuh kayak sampai Iya. bawa mimpi, Setuju. kepikiran, sampai I had it with this. Ini oh my god, kayak now I get why they made Game of Thrones into Game of Thrones. You get kan seriesnya Yeah, sebagus yeah. itu, kecuali season terakhir ya, kita semua tahu season terakhir. Tapi season terakhir tuh sama sama bukunya atau endingnya beda? Gue nggak tahu karena kan bukunya belum keluar. Jadi specifically for Game of Thrones si George R. R. Martin belum keluarin buku terakhirnya. Probably gonna be different. Probably abis dia dia ngeliatnya kayak reaksi. oh hell no. Makanya kan katanya denger-denger sekarang mau dibikin ini kan another alternatif gitu katanya. Iya, karena endingnya katanya si dia Game mau of Thrones. Winds of Winter. Jadi dia mau tulis Winds of Winter in a different. Karena dia udah tahu endingnya. Tapi Fire and Blood, oh my god. Sekarang gue paham kenapa orang ngomong George R. R. Martin Was the selevel best. Tolkien. Now I get it. Now I get it. Iya. Wow, Sinting emang dia bener-bener gila man. Penulisan dia tuh kayak anjing. Sebagus itu ya. Bagus banget. Yeah. Itu tadi fiksi-fiksi ya kebanyakan di awal. Iya. Kalau first non-fiction apa? Iya baru gue mau nanya itu. Great. My first non-fiction that I really, again ini akan sedikit kontroversial because of who the writer is. Oh gue tahu. Sapiens. Yeah. That was the first non-fiction yang bener-bener ngebuka mata gua. Sebenarnya ada dua, jujur dua. I'm not trying to say myself, tapi ada dua. Ada Malcolm Gladwell, Tipping Point. Pertama kali gua baca Tipping Point kayak anjing non-fiction bisa kayak gini ya. Paham gak? Kan orang bikin non-fiction kan kayak
non-fiction. Iya. Tiba-tiba gue baca tipping point kayak the way Malcolm Gladwell nulis kayak, lu tahu gak kenapa kita ada tipping point kayak Tapi don't you find it crazy dia nulis tipping point sebelum social media? Betul. Itu gila Dia sih tahun menurut berapa? gue. 20 tahun lalu, sekarang udah keluar Revenge of the Tipping Point. Iya, pokoknya Tapi dulu lama banget. Tapi dia ngomong soal virality sebenarnya. Dan how a certain group of people make a tipping point, all that stuff lah. Dan sebenarnya itu masih banyak banget correlationnya ke social media yang Betul. relevan ya. Iya. Gue pas baca juga kayak ini menarik banget sih. Tapi gara-gara Gladwell gue baca semua Outliers, Tipping Point, What the Dog Saw. Gue baca semua Gladwell. Tapi I gotta be honest, Sapien, Iya. which is I know it's written by Yuval Noah Harari, yaudah. Let's forget about the writer and who he is. Tapi the Sapien kayak holy shit, you can learn about the history and even though it's hotly contested some things in Yeah. Sapiens. Ya pasti accuracy-nya kan nggak bisa kayak nulis Betul. paper ya. Betul. Tapi kan in a way I think as a gate in to Yeah. have some sort of history literacy gitu. Betul. Untuk Dan dia basic aja cara nulisnya, dapet the sih. way dia synthesize informasi yang macem-macem, Yeah. gila bagus Dan banget gue baca sih. semua dari Sapien, dari Homo Deus, dari 21 Questions for the Yeah. 21st Century, sama yang terakhir yang Nexus. gue baca semua. Loved it. Again, aside of his controversies as an author and where he's from, gue suka banget karena kayak menurut gue tuh entry point bagus untuk orang-orang untuk non-fiction. Yes. Menurut gue, Agree. menurut gue. Iya Dan benar. Gladwell. Soalnya dia tuh kayak non fiction yang ditulis rada kayak fiction. Betul. Iya benar. Storytellingnya kan Setuju, kayak setuju, banget. setuju. Storytellingnya Betul. visual banget Yes. gitu Betul, ya. Kayak betul. Yes. Banyak Suka banget. deskripsi yang ngasih ruang imajinasi. Benar. Buat pembacanya. Iya. Tapi favorit gue justru not Sapiens tapi Homo Deus. Oh. Second book menurut gue dia kayak what are human biological beings atau kita he just went insane kan. Gue lebih suka itu tapi ya that was my favorite non-fiction book and then I started getting into non-fiction tapi my love was always be fiction. Iya, iya. Karena menurut gue tau gak yang underrated soal fiction apa? Ini menurut gue. Oke. Kalau lu di dunia kreatif, which is gue di dunia kreatif, yang lu butuhkan tuh referensi, bukan copy paste ya, bukan enggak. When you work in the creative industry, kalau lu nggak baca karya-karya kreatif orang lain atau nonton atau mendengarkan, then are you really in the creative industry? Sayang men, gue yang benci orang-orang yang gue kreatif. Oke, buku apa yang lu baca? Film apa yang lu nonton? Iya. Referensi lu tebal men. Lu kayak oh shit, you need to know kayak ketika gue sama Kak Jo nonton bikin polarisasi, kita juga kayak we have to watch musicals. Iya. Makanya kita nonton Hamilton, nonton ini, nonton we had to. Kalau nggak lu referensi lu apa gitu kan? Bukan berarti kita copy paste, tapi kan creative is all about references. It's creative juices ya nggak? Iya, lu kan punya banyak references terus nanti abis itu lu synthesize, lu modifikasi, lu Dengan cara lu gabung sendiri, dengan your own lu viewpoint. kasih interpretasi lu sendiri gitu ya. Tapi kalau building block aja kagak ada, lu Dan mau nggak apa yang diolah gitu kan Bener. maksudnya. Dan menurut gue dan kelemahan gue akuin buku Indonesia fiksi yang gue baca hampir nggak ada. Itu kelemahan gue. Kalau buku Indonesia just in general ada nggak yang lu suka? Ada buku Indonesia in general yang gue suka selain buku-buku sejarah. Nggak. Tapi buku Indonesia in general yang gue suka, the only book I read because I had to read it was Dylan. Oh. Karena kan gue main di Dylan. Iya. Jadi I had to read the whole Dylan series. Jadi Dylan yang satu, Milea, I had to wait karena kan gue main di Dylan. Di sebelum itu pas gue tahu gue di casting. Lu main di Dylan? Iya. Dia jadi apa ya? Adalah, namanya Mas Herdi adalah. Jadi intinya. Oh, gue nggak sadar ya, gue dulu nonton Dylan loh. Gue gak nonton, tapi gue tahu dia kasih situ. Jadi when I found out that I got casted for Dylan, I had to read it karena gue gak mau gue gak mau kelihatan bego dong. I read the whole thing. Tapi itu fiction ya. Iya. Non-fiction. Tapi lu tuh gak baca karya, misalnya kalau Indonesia kan klasik itu Pram gitu kan, kayak Bumi Manusia. Kayak for example, Bumi Manusia pun gue baca setelah filmnya keluar. Tapi berarti lu baca dong. Iya, tapi bukan karena I wanted to read Bumi Manusia first. The only buku yang Laskar Pelangi gue baca, tapi again karena terkenal dulu. Iya. Kalau ini kan beda. Kalau in my western dunia barat kan lebih kayak gue suka baca bukunya baru filmnya. Kalau Indonesia it's the other way around. Iya. Baru gue baca kayak Jakarta Met ya, tapi ini Inggris maksudnya kayak apa buku fiksi Indonesia. I gotta pull ya, ini apa ya? Jujur nothing on top of my head. Kalau non-fiction ada? Non-fiction lebih Indonesia. susah lagi. Lebih susah lagi. Karena again sedikit konteks, I didn't grow up here. Jadi Iya, ketika benar orang-orang it was never. Iya. It was never.
Kecuali prinsipil ekonomi. Prinsipil ekonomi untuk Andovi. Civilians, wahai civilians, warga sipil, saya dapat tangan dari Ferry Wandi. Terima kasih banyak. Elastisitas penawaran, price elasticity. So E adalah koefisien elastisitas. Civilians, saya memanggil. Wajib. Semua warga sipil jangan panggil kalian warga sipil kalau kalian mempunyai poster ini di rumah kalian. Oke? Warga Sipil nggak jadi civilians lagi. Jadi ini prinsip ekonomi dan tentu buku mereka berdua makanya mikir I had to read. Jadi fakta menarik setelah launching. Jadi kan gue Abigail send me, kan gue minta Abigail sebelum launching lu kirim gue PDF-nya ya. Jadi gue baca PDF full. Karena lu beneran baca? Iyalah. Ada mau look like kan gue gak tahu on stage lu bakal nanya apa kan. Benar. Iya. Jadi itu. And then Abigail sampai sekarang bukunya yang lu tangan-tangan. Terus sedikit out of topic. Gue waktu itu pernah tangan-tanginin buku makanya mikir orang. Ya gue tahu. Ini ada orang gue di mana? Gue lupa banget. Bang, boleh tangan buku ini gak? Terus gue kayak oke, buku apa? Makanya mikir. Iya, soalnya aku mau tangan Abigail tapi gak bisa ketemu. Terus gue tangan. Abigail diganti Andovi. Tapi Andovi sekarang udah bisa jadi replacement tanda tangan gue. Iya. Gue nulis. Yeah, I remember I had the PDF and after it released, gue baca 2 minggu sebelum our next podcast with Peter Carey. Jadi kayak bener untuk habit intinya untuk nge-habit baca buku Indonesia belum di-build di gua. And that is something I'm trying to work on, to be honest. Tapi berarti honestly, pas lu baca itu gimana artinya? Gua suka jadi gini, the last buku kayak gini makanya mikir yang gue baca adalah Filosofi Teras. Nah, pas gue baca ini, I like that it's gua kira dengan sombongnya gue baca dengan gue bakal tahu semua. Tapi I didn't. Contoh, when you talked about Maslow's hierarchy theory pertama, I know Maslow's theory, I know. Tapi when you made it into a tree, gue kayak, ini menarik nih. Right. So it wasn't something that I came in knowing. Yes, I know that you were doing an internal, you were making accessible to all. Yeah. Tapi it wasn't that I didn't learn anything from it. Okay. Tapi one thing that this book did for me, dan gue udah ngomong ke Abigail. This is what I like being with friends who are creators. Gue langsung terinspirasi, gue menulis buku. Iya. And I'm not saying that bukan kayak karena Abigail kan dia bisa, gue bisa. Enggak. Kayak you open an avenue. Sama-sama ini gue nggak pernah, the possibility of lu bisa nulis buku tuh nggak pernah entered my mind. It takes, if you're in the circle of temen lu nulis buku, it gives you the possibility. Sama ini gue nggak pernah ada circle temen yang nulis buku. Okay. Maaf. Well, Radit, sorry Radit, maaf Dit. BTW, I had to read. Gue bakal cinta Brontosaurus, Manmut Merah Jambu. I had to read karena gue juga main di Manmut. Walaupun gue cameo ya, gue cuma cameo doang di Manmut Merah Jambu. I had to read Manmut Merah Jambu. Tapi ya itu, gue pengen waktu itu gue pengen sempat bahas sama Abigail. Tapi the hard thing about reading a book is kalau lu nggak konsisten punya schedule. Yeah. Fun fact, ini mungkin breaking news dan Kajo can verify this. Sebelum gue sama Kajo tahun terakhir di Skinny News 24, gue sama Kajo nulis buku. Oh ya? Dan gak pernah keluar. Jadi tahun terakhir when we announced the leaving of Skinny News 24, gue sama Kajo setiap minggu kayak kalian Zoom call. Kamu waktu itu kan COVID. Iya. Kita nulis tentang sejarah Skinny News 24. Dan ada penulisnya. Jadi kita jadi bukan kita yang nulis, tapi ada orang namanya Gerson Henry, shout out Gerson Henry, dia penulis. Jadi kita nggak ghostwriting ya, karena waktu itu kita nggak ada waktu karena we have to work with all our videos, DPR musikan segala macam. Gerson Henry ini ngomong, Andovi Jo, lu cerita aja Skinny News 24 itu apa dan sejarahnya, gue nulisin. Jadi ada itu semua ada tuh. Kita 1 tahun gitu, tapi for some reason kita nggak pernah keluar. Kenapa nggak pernah? Never finished. Waktu itu a lot of things happen lah, a lot of personal stuff. Tapi intinya kita udah sampai chapter kenapa we left YouTube. Udah mau akhir. Udah mau akhir, tapi never realize. Sampai sekarang ada kok manuskripnya masih ada semua. Mungkin kita bisa rilis di Malaka Books. Tapi again, I have to agree with Kaju as well. Karena kita benar-benar nulis in detail. Skinny News 24 itu lahir bagaimana, early days of YouTube itu bagaimana. Kan not a lot of people know about the early days of YouTube. Jujur menurut gue menarik loh. Dan itu udah jadi, bukunya udah jadi 70-80%.
Tapi again, yang nulis bukan gue sama Kajo. Iya. Ada namanya shout out Gerson Henry penulisnya. Jadi ya, who knows, maybe ya itu. Tapi again, it's a time. Itu aja bukan gue nulis aja, kita cuma cerita aja sulit. Iya. Padahal bukan, Kajo kan talk about ngetik langsung ya. Padahal lu ada writernya yang Iya, gue writer. Tapi sekarang gue pas lihat lu kalian berdua kayak why? Tapi gue masih bingung antara dua. Either I go the fiction way or the non-fiction way. Oh. I told you the story of the non-fiction way. Gue mau tulis buku tentang nyokap gue. Jadi I'm very inspired by Barack Obama's Dreams of My Father. Gue mau nulis buku tentang nyokap gue karena partly because gue mau ngambil cita-cita nyokap gue sebelum nyokap gue, because when my dad passed away, I didn't have time to talk about him that much or write about him. Tapi ya, again, nge-schedule sama nyokap juga susah. Sorry mama. We're all busy in our own lives. Nah juga the fiction way gue tuh ada banget a way, tapi I don't know how to write non-fiction. I don't know how to write fiction. Jadi lu tapi udah ada idenya cerita fiksi. Ada banget. Tapi dari lu ngebaca segitu banyak fiksi tuh lu tetap masih justru belum dapet ya gimana cara write fiction. Gue takut. Tapi gue ngerti karena lu fiction reader banget, jadi lu punya bar yang kayak once to say you're a fiction writer and you know the other great works of fiction kayak Tuhan. Tapi fiksi itu susah loh kan. Susah. Gue juga ngebayangin, gue gak berani sih nulis fiksi. Nggak, gue ngerti susah, tapi gini, gue kan coming from a person who doesn't read fiction that much. Gue fiksi itu growing up satu-satunya yang gue baca tuh cuman Golden Compass. I love the Golden Compass. Iya, Golden Compass tuh rada mirip ini sih menurut gue, kalau world buildingnya kayak mirip Narnia. Iya, mirip banget Narnia. Nah, cuman karena gue waktu itu habit baca dan maupun nonton fiksi juga nggak banyak ya. Jadi gue appreciation terhadap artnya juga nggak punya skillnya gitu. Karena kan menurut gue kayaknya yang orang undermine juga tuh gini. Untuk mengapresiasi suatu karya itu butuh skill sendiri juga gitu maksud gue. Kayak it doesn't just come naturally gitu. It's not like you're born into it gitu maksud gue. Ada skill yang harus gue punya. 1000% agree. Iya, yang kayak misalnya gue sering banget kok gue nonton sesuatu waktu dulu gitu, misalnya SMA. Tapi pas gue nonton lagi, gue kaget ternyata dia di sini kualitinya tuh segini loh, kayak gitu. Karena waktu itu gue nggak punya skillnya untuk memahami itu kayak gitu. Nah makanya gue mikir gini, kalau misalnya lo udah well trained banget di fiction kan lo banyak nih baca. So I thought lu nggak bakal punya kesulitan kayak gue, karena gue juga ngerasa kalau gue nulis fiksi bakal susah banget nih, karena gue nggak punya referensinya gitu loh. Kayak misalnya gue tuh selalu mikir kan kalau gue nonton film dari buku gitu, gue selalu ngebayangin anjir bukunya nulisnya gimana ya gitu. Gue tuh selalu mikir kayak gitu. Misalnya kayak gue nonton Game of Thrones gitu, seberapa kayak gitu kan kompleksnya, bisa sekompleks itu. Terus gue mikir ini orang yang nulisnya gimana gitu. Jadi gue selalu kayak nggak kebayang, dan makanya sekarang gue mau mulai baca kan dari Lord of the Rings karena banyak banget teman gue yang bilang Lord of the Rings sih gila sih. Maksudnya harusnya lo dapat banyak banget dari sisi fiction writingnya juga. Nah so I thought because you guys are like udah banyak banget baca fiction, I thought kayak lo bakal punya justru lebih punya confidence untuk gue bisa sih kayak nulis fiksi gitu. Salah satu mimpi gue Kania Abigail nulis fiksi buku Apocalypse Indonesia. Karena there hasn't been again, kalau gue kurang cultured, please correct me if I'm wrong. Belum ada kayak an apocalyptic novel buku Indonesia. Sepengetahuan gue, please correct me if I'm wrong, audience Malaka Books audience. Sepengetahuan gue. Henry kayaknya deh yang buku yang itu yang 2000 apa yang 2045 hitam. ya? Iya 2045. Nah itu gue nggak tahu. Iya itu kayaknya ini. Cuman gue juga belum baca jadi I don't know juga. I really want to write, tapi kayak it's where do you start kayak fiction. Nah itu, soalnya kayak untuk lu bisa bikin fiksi yang bener-bener sampai compelling dan ada weight itu kan harus kompleks ya. Lu develop karakter ya, plot ya apa segala. Dan walaupun misalnya lu udah kebayang nih kan karakternya gue mau ada yang kayak begini, gini, plotnya kayak begini gitu. Tapi kan cara lu deliver, cara lu eksposisi dari scene ke scene, dari chapter ke chapter, lu mau bikin plot gila itu tuh skill banget yang lu tuh harus bolak-balik. Gue ngebayangin harus bolak-balik, lu harus refine lagi. Oh ternyata ini kayak plot hole, atau mungkin kita ada author bias yang dimana ini harusnya make sense, tapi baca orang lain ini nggak make sense, kenapa tiba-tiba karakternya kayak begitu. Atau kayak gila ini karakter ngomongnya cringe banget ya gitu, dialog semua karakternya sound the same, soalnya kan diciptain sama kita semua kayak susah sih menurut gue. Susah. Kalau gue tuh imagine, maksudnya gue again ya gue belum baca banyak fiksi, cuman so far tuh gue kebayang kan gue udah mulai kayak mikirin juga, misalnya gue pengen banget juga bisa nulis fiction gitu kan, tapi gue mikir gimana ya caranya untuk bisa nulis itu kan. Kalau di otak gue tuh emang gue mikirnya kayak
tulis aja dulu, mapping dulu gitu karakter dan iya. plotnya. Emang gue bener-bener actually bikin kayak paper untuk si world buildingnya dulu nih gitu. Jadi plot hole-nya itu jadi kerangkanya dulu. Kalau misalnya gue nemu plot hole ketemu di dalam konteks kerangka, gue nggak elaborate ceritanya dulu gitu kan. Dan termasuk deskripsi kan panjang tuh pasti. Misalnya lu ngedeskripsiin satu setting, misalnya settingnya di satu rumah gitu, lu ngedeskripsiin rumahnya aja nggak tahu berapa halaman tuh untuk ngedescribe si ruangan itu kan. Nah, tapi kan itu bisa belakangan aja kan. Jadi kayak gue mikirnya bisa. Nah, I learn from, sebenarnya yang pertama kali kayak menyadarkan gue bahwa center of the story itu can be the characters itu Sabda. Jadi waktu itu kita nonton series gitu. Gue lupa series apa, pokoknya awal banget dia pernah ngomong actually story itu harusnya datangnya dari karakter. Jadi story is the consequence of characters. Nah, menurut kalau gue jadi fiction writer, I think that would be the bakal develop karakternya dulu. Ya, jadi gue develop karakternya, and then semua yang menjadi story itu adalah konsekuensi behavioral aja dari karakternya gitu. Iya, karena kalau karakter kayak gini behaviornya jadi. Tapi emang ada story itu yang fiksi yang kan lebih karakter centric, ada yang lebih plot centric. So I imagine kayak kalau gue jadi fiction writer, I would be more karakter centric dibanding plot centric. Karena gue sebagai dari POV audience, gue sering yang sebel gitu sama story yang menurut gue ini nggak make sense to the karakter gitu, ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak why would the character do this kalau motivation intention dia apa? Karena kayak karakter kayak gini, kayak nggak mungkin sih ngomong kayak gini gitu loh. Kayak justru jadi gue annoyed banget sama kayak gitu. Nah, so I think if I'm the one who writes it, then that would be the kind of things yang gue bisa allow kan di dalam story gue kan. Jadinya kan gue mesti karakter konsistensinya dulu yang bisa dimanifestasikan ke story-nya gitu. Benar. Tapi emang gue ngerasa susah banget. Tapi gue pikir tadi kalian sebagai kayak fiction readers yang udah. Nah, tapi nggak tahu ya, soalnya nggak pernah nyoba lebih. Gue nggak tahu lu pernah nyoba nggak? Never try. Gue nggak pernah. Tapi kalau mikir-mikir doang ya, imagine what would be. Imagine ini scenario. Nah, kalau gue kan tadi cerita, gue mikirnya bakal kayak gini nih, model mulai developmentnya gitu. Kalau dari lu gimana, Dov? Kalau gue mulai developmentnya, gue tuh selalu mulai sama kayak waktu gue sama Kak nulis polarisasi. Gue tuh harus bayangin scene pertamanya dulu. Jadi bahkan gue gak mikir, harus vivid banget scene pertamanya. Gue sangat vivid. What is the first scene? Dan selalu first scene gue dimulai lagi upacara tahun 2045. Gue tau, I know the first scene. Lagi upacara tahun 2045 di NTT. Ada sebuah bocah lagi raising the flag. Polisi datang nangkep. Jadi I already know the story. It's about a dystopian society in the future where we're all controlled by the government. Tapi I don't know what the ending is. Tapi I know the first scene. Ada bocah. So sama. Kayak I don't know, it just works out. Tapi kan writing fiction is there's God, there's a depth. Tapi gue bahkan nggak karakter dulu, gue langsung scene pertamanya apa dulu, kayak gue bisa bayangin banget gitu. Kalau gue tuh lebih yang kalau udah kepikiran ya, gue tuh pasti emang mulai dari karakter ya. Jadi kayak gue ngebayangin gimana ya kalau ada karakter yang ini sama kayak gini, terus mereka tuh dapat konflik atau di drop di sebuah skenario yang kayak gini gitu. Main konfliknya dulu yang gue kebayang. Nah, tapi masalahnya itu tuh gimana secara natural dia nyampe ke sana. Dan resolusi itunya apa gitu. Nah, ya, maksudnya kan gak bisa tiba-tiba drop it kan. Ya, maksud lo gitu kan. Tapi gue tuh kepikiran climaxnya dulu gitu biasanya. Oh, kalau Abby dari climaxnya dulu. Kalau scene openingnya dulu. Oke. Harus tahu banget kayak oke ini apa. Tapi gue kalau dari sisi visualisasinya ya, maksudnya misalnya let's say kerangkanya gue udah beres nih. Terus my next step would be yang lu pikirin sih. Gue bakal mikirin opening scene-nya. Opening scene-nya ya. It's the same thing kalau gue bikin script video juga. Biasanya tuh yang paling susah tuh emang opening scene gitu. Maksudnya itu paling pertama pasti gue pikirin. Apalagi kan zaman sekarang everything is you got a hook, right? I mean, what would be kalau halaman the first 3 seconds? I don't know, did your publishers tell you kak? Kalau halaman pertama lu nggak bagus, kayak I don't know, kan gue nggak tahu. Ya gitu kita mikir gitu juga sih waktu kita nulis ya. The first page needs to be whatever kan. Kayak ada the prologue. Ya apalagi gitu kan. Judul ya. Judul. Iya, makanya kita mikirin judul lama banget ya kan, karena of course the cover juga. Maksudnya the whole experience of the cover. Kita mikir lama banget kayak ini naruh ini di sini ganggu nggak ya gitu-gitu loh. Karena emang benar banget. Benar-benar the first 5 seconds, 10 seconds lah. That's the war gitu basically. The war. That's the war. That's not a battle gitu. That's the war. That's the whole war. Kayak kalau orang nggak get in di situ udah sih selesai. Benar. Tapi yang paling susah tuh emang nggak tahu ya, ini juga ngomong sebagai seseorang yang nggak pernah nyoba nulis gitu. Tapi I would imagine fiksi tuh developin karakternya yang supaya dia terasa real gitu.
Iya. Yang three dimensional, yang Gila. benar-benar konfliknya nih apa, backgroundnya dia apa, dia kalau misalnya diketemuin situasi kayak gini dia react-nya kayak gimana, dan react-nya tuh kan kadang nggak bisa semuanya eksplisit kan. Lu gimana cara nunjukin dia tuh ada konflik begini tapi nggak semuanya dipaparin Iya. eksplisitnya kayak gitu-gitunya. Exactly. And like imagine lah, kita baru ngomongin beberapa karakter. Iya. Ini George, ini di buku ini karakternya ada kayak I don't know how many thousands of characters. Dan semua namanya juga aneh-aneh, dan George knows how to. Iya, dan semuanya unik Gua apa bingung, segala gila otak ya. dia, gua agak Harus jago ngehayal sih. iya. Dan Iya. punya Banyak. banyak referensi Banyak yang lu bilang. referensi. Dan memori juga sih, Bi. Nah iya, Yes, benar. iya, iya. Karena gue jujur gue udah apa ya, menerima bahwa memori gue sangat buruk. Jadi iya, makanya iya. gue kalau gue nulis fiksi, gue Sama. pasti catatannya bakal lebih tebal dari bukunya gitu. Iya, iya. Karena gue harus catat semuanya. Benar. Kalau gue pasti lupa. Dan gue harus catat lagi nanti indexingnya, kayak catatan gue itu ada di mana, ngerti gak? Iya, iya, Oh, gue lupa juga itu di bagian ini di sebelah mana. Yep. Nah, sedangkan fiction itu kan tadi kayak Abi bilang ya, pasti ada Iya. back and forth. Kayak misalnya lu udah di plot sini, lu harus ingat plot yang tadi Betul. di sana tuh udah di mana Di mana? gitu. Just kayak It's a dream, ada catatannya. mimpi kita. One Iya, day. iya. Gue nggak Fiction tahu writer. sih will I ever write fiction ya. Ya, mungkin Kayak kita bisa it's- mulai dengan short stories atau apa. Nggak kan. Gue tahu punya ambisi itu sih. Lu mau ya? Gue pengen banget sih bisa nulis fiction. Kalau gue tuh karena gue saking appreciate sama sukanya sama fiksi, gue ngeliat itu sebagai kayak sacred art gitu Iya, iya, malah. terlalu ini Yang ya. gue tuh kayaknya gue I belum don't dare, layak. yeah, I gue don't nggak dare layak lah putting untuk myself nyoba out ini. there, okay. Gila lah itu. Dan gue punya hot take. Nah, mungkin hot take-nya tidak se-hot take di Malaka Books event kemarin nih. Gue punya hot take banget. Hot take gue adalah, especially books, you learn way more from fiction than non-fiction. Ini again hot take kan, non-fiction kan all about facts and Iya. By learn, I don't mean learning facts. You learn how it is to be in Harry Potter's shoes, in Edward Cullen's shoes, in siapapun shoes, in whoever shoes in Fire and Blood. Ya, shoes. theory Jadi of mind lah. Yeah, and I think that really puts you in a perspective yang menurut gue nggak tahu ada budaya baca fiksi di Indonesia atau enggak. I mean I don't know, to be honest. Tapi I really hope, gue nggak tahu Malaka Books mau ke arah kemana. Tapi I really hope you guys like go the fiction route. Nah, tapi juga- and hire people who know how to write fiction. Tapi tergantung tipe fiksinya juga gak sih, Dov? Iya, bener. Ada fiksi tuh yang menurut gue ya, Iya. kadang ada fiksi tuh yang terlalu flat, two dimensional, black and white. Iya, Itu iya. justru ngajarin hal yang salah gitu. Oke. Ya jadi kadang tuh kita yang juga orang ngeliat kayak karakter mah begini aja, yang jahat yang baik gitu misalnya ya. Iya, Tapi like perlu nuance gitu. certain type of fiction yang justru emang ngajarin itu Iya, kompleksitas, kompleksitas. nuance. yang mana kebetulan menurut gue interaksi, lu Iya. baca fiction dari writers yang emang bagus Iya. bagus Iya, banget. heeh, Maksudnya ya kita harus akuin juga ya bahwa itu pasti ada different quality dari Iyalah. dari fiction yang ada. Bener sih, Yang dimana bener sih. ya gue juga ngerasa karena gue juga selalu mengatribusikan journey gue belajar manusia tuh banyak ke fiction, walaupun bentuknya tontonan Iya. ya kalau gue. Jadi lebih Iya. kayak One Piece, gue nonton Iya. animenya, terus series gitu kayak The West Wing atau House atau The Big Bang Theory Iya. kayak gitu, Friends dan lain sebagainya. Gue attribute banyak banget gue mempelajari yang lo bilang tadi, Iya. mempelajari kayak ngelihat POV lain nih, Betul. karena kan gue sebelumnya Iya. totally nol nih skillnya. Jadi benar-benar ngebangun dari nol tuh kayak, oh iya orang tuh POV-nya bisa gini ternyata, Iya. bisa Iya, gini iya. ternyata, variasinya bisa kayak gini, perasaannya bisa kayak gini, emotional range-nya bisa kayak gini. Marah tuh nggak satu bentuk marah, nggak marah tuh bisa karena ini, bisa karena ini, bisa karena ini, bisa karena ini, bisa karena so many different reasons yang gue nggak akan pernah kepikiran itu bikin gue marah kayak gitu misalnya. Gue belajar itu semua dari fiction. Tapi again, menurut gue tuh yang gue tonton dan yang gue baca tuh udah well curated banget, karena banyak Iya. yang kayak gue direkomend sama orang-orang yang emang bagus. Paham. Oh ya, honestly maksudnya you guys have good taste juga Iya, gitu. iya, Jadi kayak iya, iya. misalnya lu rekomend gue buku, ya very likely it Iya, iya. comes from a very good author dan emang bagus, jadi emang bakal Paham. ngebentuk itu. But then not all fiction di level quality kayak gitu. Iya, kayak iya, gitu kan. iya, absolutely. Jadi sometimes kayak ya harus hopefully you get the right recommendation ya untuk Benar, bisa benar. belajar itu. Kayak apa? Mungkin kalau yang gue kebayang ya, kalian baca atau nonton Attack on Titan nggak? Ya, gue nonton. Tapi gue oh kan yang enggak ya, kan yang enggak ya. Belum. Ya, Belum. it's Tapi amazing. nah itu tuh kayak menurut gue itu tipe fiksi yang ngajarin itu gitu. Iya, Dan sangat. beyond that juga dia ngajarin gimana
sama seperti di hidup itu persepsi orang terhadap setiap individu atau kita itu tuh bisa di-engineer atau bisa sangat subjektif, bisa salah. Itu tuh juga dikasih lihat gitu, yang dimana lu misalnya di awal-awal lu digiring untuk suka sama kaum ini gitu, suka sama karakter ini. Tapi abis itu tiba-tiba di tengah-tengah lu di flip, lu dikasih dari sisi sini, lu tiba-tiba pindah sisi gitu kan. Dan abis itu dari karakter desainnya itu juga bisa sangat nge-engineer perceptionnya orang. Dan ada karakter-karakter yang diparalelin yang sebenarnya mereka sama, cuman bedanya nih yang satu cewek satu cowok misalnya. Lu persepsinya beda nggak? Yang satu nih masih kecil, masih bocah, yang satu udah dewasa, dia keren nih. Persepsi orang bisa beda, padahal mereka sebenarnya completely the same. Emang sengaja ditaruh paralel. Nah itu gue kan ngikutin awalnya belum berhasil ini. Maksudnya kayak ngeliatin baru itu. nonton berapa episode belum hook gitu, nggak dapet. ya lu harus, menurut gue lu harus. Belum kali ya. Cuman ya fiksi yang model kayak gitu yang menurut gue tuh yang emang worth untuk diikutin ya, dan itu bagus banget. So ini just throwing ideas. Should Malaka Books be open to Malaka Comics? Soalnya kan gini, Indonesians in general, because of Dragon Ball and you know, Dragon Ball started the culture of semua baca komik. Iya. What if untuk Indonesia that's the way to get people? Again, I don't know about the comic industry in Kita Indonesia. oke aja sama. What if somebody like hey Malaka Books, I can't write a book tapi gue bisa nulis short. Gila kalau cerita komik. bisa bikin komik tuh udah lebih di atas nulis buku gak sih? Itu susah banget. Soalnya itu, I think that's the way Indonesians get into literature in this country. Soalnya banyak gambar apa formatnya mereka. And I think it's fine. I think it's completely fine. Nggak apa-apa. Menurut gue yang baca komik apa segala itu masih baca sih. Justru itu bisa jadi tadi kayak Abby bilang itu butuh skill yang lebih tinggi lagi gitu, daripada teks doang. Justru kayak betul. kayak lu harus menerjemahkan banyak ide jadi scene secara gambar kan. Itu justru a lot more difficult. Dan text only justru kalau gue sih ya justru gue sama Abby itu kan ngeliatnya kadang-kadang tuh gini, kita bukan nggak mau nulis fiksi, kita bukan nggak mau bikin komik, tapi skillnya emang jujur ya nggak nyampe gitu, emang susah itu untuk bikin itu. Tapi kan itu juga karena kita dibesarkan oleh karya-karya yang hebat gitu. Jadi kayak kita udah terlanjur kena barnya tuh segini nih kalau lu bikin karya gitu. So and then kita jadinya mikir bahwa ya emang level skill yang dibutuhin tuh segini. Sama aja kayak misalnya lu bikin musical kan, gila banget itu harus lu nge-craft plot, storyline, karakter. Terus habis itu lo harus bisa perform, harus bisa acting, lo harus bisa nyanyi, lo harus bisa nulis lagu, lo harus bisa. Makanya gue seneng banget gitu pas ngeliat ya DPR musikal. Menurut gue musical tuh salah satu form of art yang paling susah. It is. Dan I think kalau kita nurture banyak talent di situ tuh dengan sendirinya berarti level of cultural richness-nya tuh emang naik juga gitu kan. Karena emang talentnya juga jadi keasah kan. Kalau misalnya nggak ada tempat, nggak ada stage-nya kan di mana mengasahnya. Nggak ada stage, nggak ada insentifnya, nggak ada crowd-nya juga. Dan piggybacking on your statement untuk musical ya, gue juga kadang-kadang imposter syndrome yang takut juga karena selama ini semua karya gue yang besar itu sama Kajo. What happens ketika gue nggak sama Kajo dan membuat karya-karya sebesar itu? Itu gue takut tuh. Am I worthy enough atau emang kita jagonya emang bareng untuk karya-karya yang gede ya? Itu always a fear yang kayak tunggu, jangan-jangan emang butuh gue sama Kajo gabung untuk bikin hal yang baik atau yang grande atau whatever you wanna call it. Kalau gue sendiri bagus nggak? Itu fear yang gue juga ngerasa sendiri. I mean, itu takutnya situ sih, jujur. Ya itu real sih. It's a real. Makanya one of the reasons why gue mau stand up comedy adalah itu salah satu cara untuk gue buktiin diri gue sendiri. Gue oke nggak ya kalau nggak ada kakak gue? Karena kan stand up comedy gue sendiri. Gue nulis sendiri, gue perform sendiri. Of course I make my own short videos by myself in my Instagram, of course. Tapi in a deeper level, gue mau coba stand up comedy untuk ngebuktiin ke diri gue sendiri. Kalau gue sama tanpa Kajo, apakah gue tetap bisa berkarya? It's a very deep philosophical question. And it's scary. Existential. It's a very existential question. Tapi kan very scary. Itu very contextual ke gue ya. Ngerti banget sih. Seumur hidup gue berkarya sama kakak gue kayak gimana kalau gue mau berkarya tanpa kakak gue? It's a scary thing. Itu kayak artis-artis yang tadinya di band atau terus harus karya solo. Iya benar. Tapi waktu itu kan gue pernah ngomong ini ke salah satu teman gue lah. What if I can't work without my brother? Untuk buat karya ya, yang besar tanda kutip. Terus my friend said, terus kenapa kalau emang nggak bisa? Right? Kayak emang kenapa kalau nggak bisa? What if emang lu jagonya bareng? Emang itu salah?
And then that perspective juga hit juga kayak some people emang jagonya bareng. Yeah. So what gitu. Dan makan more optimally so mungkin. Right, makanya mau Kayak optimalist misal so. writersnya Stranger Things kan juga brothers. Bareng kan, Duffer Brothers kan, Iya, Duffer Brothers. Iya, kayaknya mungkin kalau mereka bikin sendiri, maybe we don't get Stranger Things. Right, tapi there's always that ego yang Right. kayak gua bisa bikin karya gede artistry. sendiri. Nggak, tapi bener katakannya ini Gua bisa existential ya Dov ya. Maksudnya Iya, kayak existential. the question kan lebih ke who am I apart from blank. Betul. Yang dimana emang kita semua sebagai manusia pengen nemuin what's unique about us, jati Betul. diri kita bisa berdiri sendiri nggak? Kalau kita berdiri sendiri, uniknya apa nih gitu? Betul. Ya, And I think stand up comedy has been my venue for that. Iya. Jangan lupa setiap minggu ke Mad for Laughs di setiap minggu. Makasih Di mana? Di Mad for Coffee. Oh, di Mad for Coffee. Mad for Laughs Cepet. English stand up. Jam berapa? Jam 4 sore sampai jam 6 sore. And I'm still learning. Dan stand up comedy kan a whole nother art form. Yeah. Tuhan itu juga susah banget ya ampun. Iya, itu juga susah Gue telepon banget. Coki gimana Coki cara bikin lucu Cok. Coki kayak nggak bisa Dov, lu nggak lucu kalau di bahasa Indonesia. Cuek Coki gitu. emang gitu aja. Dov kita gini, nggak apa-apa Dov, emang lu nggak lucu kalau bahasa Indonesia, coba Inggris aja deh. Akhirnya lu bikin I made a whole comedy come in English just to be selfish and be like I can be funny in English. Tapi so far experience-nya gimana? I love it. Stand up comedy, there's a thrill. Damn it, kayak there's a thrill once you get a joke right on stage ya, bukan conversational comedy ya. Yeah. Conversational comedy it's a whole other art. Yeah. Kayak to make you laugh. Now it's an art tapi beda sama you're on stage and you write a Monologue crazy ya. premise, setup aja gitu, misdirectionnya kemana, ini you hit it with the punchline and kena tuh kayak. Tapi kalau lu ngebom, waduh ya ampun. And I've bombed many times. Oh my god, it's the worst. Kayak lu gue udah build up, jadi kayak gini. Semua kayak terus ada ketawa gini. Kita harus kasih sympathy laugh gitu ya buat Andovi. So, setiap kali gue liat orang kayak Coki perform, Iya. siapapun lah, gue liat Panji. Jago banget. I watch Panji in Mens Rea, I watch Radit. Radit's an insane live ya. Yeah. Radit doesn't get enough credit ketika dia perform live. Iya. Wah itu benar-benar lucunya kayak, and that's writing kan, by itself kan it's writing kan. Yes. Iya, benar. Damn it, Yeah, I'm sure they're all pretty. They're all punya skill, punya writing Yeah, skill. yeah. Justru Betul. emang itu the whole storyline yang Iya, emang lucu banget. harus rapi itu kan end to endnya Yeah. kan. And they have that skill indeed. Dan itu yang lagi lo ini ya, Gua lagi mencoba journey yang lagi. banget. Karena at the end of the day jalani. stand up comedy is about writing. At the end of the day, itu kan basisnya. Yeah. Kalau lu bisa transfer itu ke nulis buku, nulis video, Yeah. nulis whatever, bisa. Ya. Tapi it's really hard. Dari semua fiksi yang udah lo baca, ini kalau di total tuh kira-kira berapa banyak I buku read fiksi yang many pernah fiction. lo? A lot. And I would still say nothing gave me pure pleasure than reading the Harry Potter series. Wow, jadi Berarti sampai sekarang tadi gue baru mau nanya itu. So the one fiction yang lo bakal. Tapi beda. Beda as in kayak in Fire and Blood, there are shit that you cannot read in Harry Potter. Berarti top. Kayak kalau misalnya gue minta top one yeah. best The- fiction. for me, the best fiction book I've ever read in context. maksudnya in konteks apa nih? In konteks di umur segitu, ibaratnya gini. Ya, ya, Kan kalau di sini kan ada seks, ada Iya. ini kan ada Iya. murder, ada death, ada rape. Iya. Ini sinting loh. Ini benar-benar it's George R. R. Martin. Iya. It's crazy. If you take all that aside and you put pound per pound di Iya. umur segitu, gue paham apa di ini. Dan buku kelima Harry Potter and the Order of the Phoenix. Harry Potter and the Order. Can we know why? Harry Potter and the Order of the Phoenix adalah pertama kali Harry Potter went political. Oh. Buku 1, 2, 3 Harry Potter. 3 oke. 4 The Games. 5 tiba-tiba mereka ngomong The Ministry of Magic. Tiba-tiba Harry Potter yang tadinya cerita fiksi. No, Harry Potter is a world where there is a ministerial institution. Ada The Minister of Magic. Ada tunggu. Oh, fiksi juga bisa ada politiknya. And that's what I love politics. This is all about politics. If you read Game of Thrones, oh my god. Tapi it's at such a high level. Yeah. But at that time, at that age, I was 14, I think. Order of the Phoenix kayak, wait a minute, di fiksi juga ada Minister of Magic. Tuar kayak bener-bener kayak, wait, there's politics in it. Ketika Dumbledore nggak dibolehin ngomong di newspaper karena mereka mau nge-silence Dumbledore karena he said that the Dark Lord is back. Is the Dark Lord back? Kan ini, is it fiction or is it? No, it's politics. This is politics. Iya. Jadi maksudnya lu itu pertama kali kayak real life politics yang kayak mirror the real world Betul. tuh dimasukin ke Yes. konteks fiksi yang Konteks itu. fiksi Order of the Phoenix.
Setelah the Dark Lord came back in buku keempat ketika after the Triwizard Tournament, everyone said Voldemort's back. Nggak ada yang percaya, and the whole book was about the Ministry of Magic trying to hide the fact that Voldemort is back. Wah itu menurut gue kayak ini tiba-tiba kayak kok jadi bukan soal magic lagi, kok jadi soal politik. Wah itu menurut gue absolute insane. Kayak menurut gue Order of the Itu lu Phoenix masih kecil loh waktu itu 14 tahun kayaknya gue baca Jadi Order of the Phoenix. that's your gate in lah ya, Itu gate in ke gua. real world Dan itu politics. kayak lu Wah, gua mind blown mind blown. banget ya. Kayak experience-nya. Banyak orang gak suka Order of the Phoenix karena for them is too political. Justru karena tuh political yang orang gak suka. Why Tapi- tiba-tiba Order of the Phoenix so political? Gue suka banget the whole Ministry of Magic arc. Di One Piece pun I like it the most when they go political. Yeah. Iya. I mean I'm not gonna kalau Dressrosa lah. Dressrosa udah lewat. Very political. Oh Yes. banget. I love I that. mean every arc gak sih? Every arc is political, Iya, One but there are Piece tuh some every arc specific sih. arcs yang kayak Bahkan backstory-nya kan semua ada. Very political. Political banget ya. very political. ini. Tapi when it goes political, dimana gue nyala agak lebih kayak tunggu. Oh. Gue lebih I love the adventure stuff. Of course, I love the One Piece adventure stuff. Yeah, Don't get me wrong, Right, kayak, right. Tapi when they go like, oh ternyata Doflamingo itu dulu dari the Oh gila, gue suka Celestial Dragons gue dari suka bawah, banget sih. politiknya Backstory-nya. mereka, Backstory backstory-nya Doflamingo gue suka itu banget. indah menurut gue kayak bapaknya ternyata Kayak- pejabat Iya. yang dibuang. Iya, yang keluar Nggak sendiri keluar. bahkan. Sendiri, keluar sendiri, sorry. Iya, Terus justru kan anaknya itu. malah jadi resentful karena itu. Iya. Gue suka banget Itu indah kayak banget. backstory menurut gue tuh unik banget. Unik banget. Dan ngebekas sih gue sih. Iya, iya. Yang kayak Iya, Gue iya. suka ini sih keren Dressrosa menurut gue banget. bagus. Ini keren banget. Tapi kalau lu ngomong pure politics, kayak Fire and Blood is all about politics. It's Iya. about how Daenerys, it's how all the family of the apa sih I'm blanking out the Targaryens and their dynasty. Iya, iya, Kenapa iya. dia politik sama dia gitu. Wah itu ini benar-benar dinasti politik Targaryens tuh. Holy shit, it's only talking about the Targaryens. Kayak menurut gue kayak it's insane. Tapi ketika lo tadi bilang si Harry Potter and the Order of And the the Phoenix. Phoenix dan Gua yang kelima. ini dan Fire and Blood ini sebagai fiction yang penting lah buat lo dan apa ya, lo bisa bilang one of the best gitu kan, Iya. fiction ever. Lo juga merekomendasikan itu ke semua orang nggak? Maksudnya Iya. lo melihat ini buku harus dibaca Always. semua orang nggak? Always. So if you have a school, it would be a compulsory reading. Ya, menurut gue Harry Potter is a compulsory reading. The whole series. The whole series. Menurut gua, Okay. yes, there are critics towards J.K. Rowling. Yeah. Yes, there are plot holes kenapa di tengah time turn-nya nggak dipakai. If you go deep into it, Okay. again, Harry Potter is a children's book. Yeah, Remember, yeah, it is a children's book. Tapi setelah buku ke-5 kan 1, 2, 3 agak dark sih, Sirius Black. Tapi buku ke-5 it's when J.K. Rowling nunjukin kayak, oh no, this is we're going another level. Menurut gua compulsory. Menurut gua Harry Potter compulsory reading. Jujur, I will stand by this take. Apalagi Dov yang harus Compulsory take, Iya. fiction atau non-fiction? terserah. Fiction deh. Untuk mungkin specifically untuk warga Indonesia misalnya. Iya, Dok. Ini di Andovi High School. Iya. Walaupun agak berat, tapi ini wajib. Oh. Walaupun agak berat, tapi ini berat in a sense bukan kayak bahasanya berat, enggak. Tapi emang ini emang storyline George R. tuh kayak kayak bener-bener kayak satu karakter bisa berhubungan dengan karakter yang di sini yang di chapter ke-16 sebelumnya kayak Iya. It's just ini menurut gua kayak I think it's Harry Potter and gara-gara ini gue mau baca the whole Game of Thrones. tapi it suck because I know the ending is bad in the TV jadi kayak itu ruins it. Tapi kan George R. R. Martin juga Iya. belum selesai nulisnya Iya, kan. iya. Tapi kan ini kan prequel kan. Ini prequel. Jadi sebenarnya orang Ini kayaknya prequelnya. bisa nggak terlalu peduli juga Bisa, harusnya. menurut gue itu. Iya. Cuman katanya House of Dragons nggak terlalu make it di Ya di House of the Dragon seriesnya. season 1 House of season the 2 oke, Dragons. tapi kan mereka go season 3 kan. Iya. Tapi ya I think kayak tapi Harry Potter I think it's still, I know it's such a basic answer because everybody knows Harry Potter. Tapi kayaknya kalau untuk orang Indonesia belum segitunya sih kalau untuk baca Harry Potter ya. Kalau Belum untuk segitu nonton, apa? ya maksudnya nggak terlalu umum. Oh ya, nggak terlalu gue nggak tahu ya kalau Harry everyone Potter. rates it. Kalau ditonton iya, kalau ditonton Iya pasti karena iya. gue kan Iya. gue grow up di Iya, iya, iya. sekolah negeri di Indonesia Iya. tuh enggak sih baca itu sih enggak gitu. Kayaknya itu lebih ke Iya. culture di Western Society. Iya, Maksudnya- Western Society, Harry Potter was like a Western Society it came gitu. to a point dimana kalau lu nggak baca lu aneh. Iya, kalau di It came sekolah to gue a pada point baca. kayak Sekolah gue pada lu nggak baca Harry Potter sampai Iya, social iya. pressure-nya kayak Iya. Iya. it kalau di became public that school level loh tuh- menurut gue. Dan kapan terakhir kali buku kayak gitu that level menurut gue in my recent memory Harry Potter was the last
overall mass ya, and Twilight in a sense di mana there was so much peer pressure, tapi kayak not in the level of Harry Potter. Holy, Harry Potter tuh levelnya. Benar, soalnya Twilight kan orang masih kayak, oh my gosh, you're reading that. Ya, masih gitu. Ada gitunya ya. Dan itu bukan cuma 1-7 ya, juga Cursed Child, juga Fantastic Beasts and Where to Find Them, juga menurut gue yes, privately J.K. Rowling, whatever you want to say about her, tapi I have no separate problem with J.K. I separate the author and the karya ya. My God, Fantastic Beasts, Cursed Child, oh my God. Yang lu bilang kan Harry Potter tuh yang sampai level itu ya, yang kayak lu nggak baca kayaknya. Menurut lu sekarang bisa nggak ada buku yang nyampe level itu lagi? Nggak. Dengan kultur kita sekarang nih maksudnya. Harry Potter came at the perfect moment where it started pre-internet and it ended at early internet. Kenapa menurut lu it's the perfect time? Iya, kenapa? Karena it was at the time di mana for those who have internet, they have internet, so they can talk about it in the forums. Oke. Di forum-forum kayak, lu tahu nggak buku ini? Iya. It came right before Facebook giant. It ended 2011 kan? The last book 2010 or I forgot exactly. Right before social media brain-rotted all of us. Yeah. Perfect Goldilocks zone. Oh, jadi itu soal paham. Perfect Goldilocks zone. Soalnya otaknya orang-orang tuh masih bisa, masih punya stamina-nya lah untuk ini, concentrationnya masih bisa, and baru mulai bisa connecting ya. Jadi fandom mulai bisa, online fandom baru mulai apa segala. Sekarang we're so segmented. Sekarang kalau lu ngomong ini di luar dari komik ya, Dune, let's just say Dune, kan Dune was the last big fiction. Enggak, gue gak suka Dune. There's such a, menurut gue Dune tuh ngambil dari ini kayak. Right. Jadi it became a thing juga. Di Harry Potter tuh belum kayak gitu. Yes, there was a battle. Enggak, Lord of the Rings aja. Yes, tapi it wasn't to this. Dan gue ngerti. Dan gue juga ngerasa ya sekarang karena format dulu kan internetnya belum ada algoritma. Betul. Sekarang kan internet ada algoritma, echo chamber everyone segala. Silo sendiri-sendiri. Jadi ada nggak sih a piece of media yang bisa bener-bener pervade semua level kultur gitu loh? Iya. Menurut gue enggak, karena kita terkotak-kotak gitu ke our own echo chamber. Kayak untuk gue mungkin ketika gue buka HP gue, semua orang seolah-olah kayak gue sekarang yang lagi sering itu ada Iron Lung kan. Iya, tahu. Itu kan it's as if semua orang lagi nonton itu. Padahal enggak. Probably cuman subset doang gitu. Iron Lung. Itu kayak film dari game gitu. Dan itu lagi the last piece of art, not buku ya. The last piece of literature yang mungkin bisa adalah One Piece. Bukan karena gue fan, tapi it started in 1997. Iya. Such a long, purely karena waktu. But you can say whatever, you can say you don't like One Piece. I'm talking about penetration to the general audience. Gue ngerti, iya, gue setuju. Because it started in 1997. People who are old enough to be internet, sama it's still hot in the Gen Alpha era. Yeah. So it can cross the mass gitu. I think One Piece is the last true literature menurut gue. Yang bisa cross generation dan yang masih masih continue dan masih hidup. Iya, masih hidup sekarang. Masih hidup. Kalau art atau piece of literature yang drop sekarang susah banget. Susah. You drop it either has to be a complete masterpiece, which is tetap aja nggak bisa. Mau lu bikin masterpiece apapun. Yang paling gede banget. Iya, lebih ke channel distribusinya yang misalnya udah chaos. Apa ya gede banget? Squid Game misalnya. Segede-gedenya Squid Game gitu. Masih nggak sampai semuanya. Tolong Gen Z sama Gen Alpha, kalian YouTube this shit. Every time a Harry Potter book came out, people lined up in bookstores. I don't think people understand that. Iya, pada ngantri di bookstore, dan ngantrinya tuh bukan di Indonesia juga ngantri loh. Gue juga ngantri di Gramedia Matraman. Maksudnya ngantri loh, nggak di level seperti Barat. Tapi when was the last time orang ngantri untuk beli buku? I mean just. Jadi menurut lu sekarang udah nggak mungkin karena daya baca. Karena habit bacanya udah terganti sama sosmed, attention orang tuh kayak semuanya kan dapat insentif dari konten, dari attention game. Jadi nggak sempet gitu loh, Bi. Misalnya kayak gini deh, gue tuh bayangin misalnya J.K. Rowling ya, waktu zaman lagi nulis Harry Potter tuh harus sibuk bikin postingan TikTok. Jadi dia nggak bakal sempet gitu loh. Maksudnya kayak ngerti gak sih kayak gitu kan. Sedangkan kalau sekarang kan kayak
orang-orang aja, maksudnya pembaca gue sendiri, setiap hari kayak nge-DM-in gue yang kayak, Kak bikin video juga dong di TikTok tentang bukunya. Karena gue ngerti sih mereka pasti kayak, gue kayak sendirian banget. Maksudnya gue pengen lebih banyak orang dia baca ini punya fandom juga. ya. Dan fandom kan feeds on content. Gue pengen ada crowd nih. Tapi si Kanye nih nggak ngonten-ngonten nih kan kayak gitu. Nah sekarang imagine J.K. Rowling dapat pressure kayak gitu. Order of Phoenix nggak sempet ditulis gitu loh. Maksud gue, iya pas bikin buku 2 dia ngonten TikTok terus tiap hari kan mati dia kan, jadi nggak mungkin bisa lagi kan, kapan energinya gimana kan. I think you also experience it ketika lo bikin misalnya polarisasi. Gue lihat misalnya kayak, gue ingat yang lu ngomong sama gue kan, lu stres soalnya kayak instead of focusing on the craft, lu harus mikirin marketingnya, promotionnya, Instagram, TikToknya. Iya, TikToknya kayak gimana? And then karena attention game itu jalan terus kayak every second. Itu jalan. Akhirnya tuh gue juga ketakutan banget sama the new generation of artists gitu, yang nggak sempat punya opportunity to skill building, to build their craft gitu. Karena keburu-buru sama semuanya diburu-buru. Semuanya diburu-buru. Karena yang tadi gue bilang kan, gue sorry ini di another episode di WW Podcast kan gue cerita tentang gimana gue dulu ngerasa the silence of my life itu justru helpful banget untuk develop skill building bagus banget ya. Iya, karena nggak ada distraction. Iya, dan gue juga nggak ada keharusan, nggak ada rasa keharusan gitu loh. Karena at the time emang nggak ada tuh misalnya anak-anak SMP udah sibuk jualan makeup di TikTok gitu kan, atau udah sibuk nyanyi itu udah harus di Spotify misalnya, udah harus kayak nggak ada. Paling ketika teman-teman gue dulu zaman, maksudnya teman sekolah gue gitu pada mau jadi penyanyi atau apa, paling nyanyi di pensi atau apa. Jadi kayak nggak ada pressure untuk gue udah harus bikin nih MV kayak gini, udah bikin lirik video kayak gini, and then masuk ke Spotify, promotional Spotify-nya aja berapa banyak short konten yang harus keluar, and then TikToknya harus kayak gimana, yang kayak gitu loh. Terus potongan TikToknya harus dibikin tren gitu kan, potongan lagu harus bikin tren. Nah ketika lo banyak banget yang harus dikerjain kayak gini, ya craft buildingnya kapan? Sedangkan I think you guys as also an artist yourself gitu, as a creator yourself, lo pasti tahu lah berapa banyak waktu yang lo habisin untuk hanya bikin craftnya aja, just to craft one thing deh, just to craft your opening deh di polarisasi, just to craft your example deh, one simple story di buku lo deh gitu kan, just to craft one little thing, you spend like hours on it gitu. Gue main piano sendiri tuh untuk kayak dapet grab bahwa chord ini tuh jembatannya ini, gue harus dengerin berapa ratus lagu gitu untuk dapat kayak bridge-nya bisa kayak gini, bridge-nya bisa kayak gini, bridge-nya kayak gini, and then nyobainnya. Nah menurut gue tuh anak sekarang tuh mereka kehilangan kesempatan itu gitu. Iya benar. They're being robbed of that opportunity. Mereka nggak bisa slow down ya. Iya karena game-nya emang every second gitu loh. Jadi gue tuh ngeliat ketika ada artis baru yang kayak gue ngeliat ini dia bisa crafting gini ya, kayak misalnya Owen Cooper atau kayak Timothée Chalamet yang kayak maksudnya mereka bisa tuh nggak kemakan lah, nggak ketelan gitu sama game ini, dan akhirnya sempet tuh mereka ngikutin the classics, nontonin crafting gini, akhirnya dapat kedalamannya lumayan dapat kayak gitu kan. Itu kan susah banget tuh untuk di generasi mereka bisa ngelakuin itu. I really appreciate this kind of artist gitu, bahwa mereka bisa berdiri di kakinya mereka dan kayak ya udah gue bakal nge-craft my art gitu, dan it's okay bahwa gue nggak bersosmed dulu, atau bahwa gue nggak langsung kemakan ketelan sama game attention. Tapi itu juga gitu loh. Honestly ya sekarang orang yang get to do that itu tuh usually lu udah harus berada di certain level of privilege ya. Bener banget. Makanya maksud gue justru itu dan jadi nggak accessible. Justru itu jadi luxury item ya. Bener. Bisa slow down, bisa mendalamin your craft, gak harus ikutan rat race yang attention span ini. Bener banget. Itu luxury. Gue juga masa bersalah. Ini kadang-kadang, misalnya I had a long day of work, gue mau pulang, gue mau santai, gue mau baca buku. Kadang-kadang gue juga masa bersalah kayak, kok gue terlalu slow down ya dan tenang dan baca buku ya. Should I just be knowing what's going on in the world? Buka Instagram, padahal gue gak salah apa-apa anjing. I want to go home and baca buku, tapi kayak ada di sini kayak buka Instagram lu sekarang anjing kayak, my god, kayak konten. Kayak paling enak habit gue tuh sebelum tidur I know everybody else is sleeping. Kayak seakan-akan itu menjustifikasi Iya, padahal enggak gitu. Lu tau nggak yang kayak the term katanya revenge procrastination or something yang tahu gue yang orang kayak lu kenapa insom gitu, lu nggak tidur padahal lu ngantuk banget tapi lu nggak mau tidur. Benar. Lu scrolling atau lu lakuin apalah whatever. Ya itu soalnya lu nggak ngerasa bersalah karena semua orang udah lagi tidur, dunia lagi nggak ada yang kerja. Akhirnya lu dapat waktu yang lu nggak ngerasa bersalah, lu do whatever gitu. Jadi lu
Bener. begadang. Padahal lu udah capek. Dan jujur, gue kemakan. Gue kemakan. Kadang-kadang Kemakan banget itu. Gue Ini curhat nih jadi ya. Gue latihan biola jam 2 pagi sih. Tadi pagi. Yes, jujur. Iya, gue juga Kayak you feel like, gitu kan? you feel I like just wanna learn this thing, but I cannot use the time di mana semua orang lagi Seharusnya gerak. gue produktif. padahal kayak it's so toxic guys. Holy shit, that if you think about it. Tapi you can't help it, your brain like, gue masa bersalah baca buku ini jam 7 malam padahal ketika orang lain what the, it's okay. It's okay, tapi but some people are so good at that. Some people can just turn it off. Yeah. Because of the nature of my work, I cannot. Ya udah. Nah iya, dan Ya udah kayak. dan untuk berkarya juga ya. Dulu kan internet tuh social media beda banget ya. Aduh. Ya. Yang dimana dulu tuh kan lebih lu room for errornya lebih gede kan. Ya, yang dimana lu choice-nya juga ya. Choice-nya Maksudnya dulu tuh choice-nya kan lebih lambat datangnya. itu iya. Maksudnya dan choice tuh gak tiba-tiba. Kalau sekarang kan buset fanfiction Enggak. aja berapa ribu kali sehari yang keluar Enggak. gitu loh. Dan karena algoritma ya, dulu tuh nggak ada algoritma. Oh, iya, Jadi benar, ketika lu post, chamber juga lu ya. bisa prediksi siapa yang akan lihat. Iya. Tuh, sekarang Jadi enggak. ada margin of safety nih. Gua nge-craft emang untuk temen gua Iya. apa segala. Nah sekarang Sekarang there's Oh, no iya. more lu choice. bayangin growing up lu masih teenager, masih Iya, mau eksperimen, iya. masih mau ekspresiin Umur diri. 14 tahun, Lu 15 postnya tahun. sekarang apa? TikTok FYP bisa Iya, ke langsung naik. stranger Dar. atau Terus Twitter. Lu kemana-mana ya kan? Iya, udah iya, lu nggak bisa prediksi, nggak bisa konten. Instagram aja sekarang bisa masuk explore page. Nah, tadi tuh maksud gue dengan banyaknya option adalah ke compare-nya juga lebih cepat. Jadi kayak Oh, benar. betul, I quality agree. tuh gimana ya? Jadi Iya, iya, iya. jadi gimana ya? Gue belum sempet. Ya ini kan gue baru mulai nih misalnya. Gue Iya, baru 14 iya. tahun. Lu Gue udah baru mulai bikin kepapar the art. best of the Iya. world gitu. Terus gue juga gue ngerasa kalau gue growing up misalnya sebagai George R. Martin kayak Iya. dulu misalnya pas dia tumbuh tuh dalam dunia kayak gini mungkin Iya. dia nggak bikin Nggak bikin Fire and Fire Blood and gitu. Blood. Dia kayak lihat yang lain, udah ini lebih keren, ini gitu loh karena Iya. Bisa ada itunya Iya, benar, padahal bisa ada pasti itunya. ada error dong di dalam Pasti. journey dia di awal gitu loh. Iya. Maksud Pasti ada gue, error. and then you have to move past that gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang tuh ya lu nggak sempet untuk bisa move past that Iya. gitu loh. Gue juga kayak in my writing journey atau public speaking apa segala tuh gue banyak banget yang dulu ya. Gue tuh eksperimen gitu di Instagram, di apa gue bikin video. Terus gue dapat feedback nih apa segala. sekarang nggak. Dan dulu kan netizennya nggak seganas sekarang ya. Sekarang margin of error lu hampir Dan, nol. dan dari Hampir nol. bener, dan dari eksperimen itu terus gue belajar apa segala kan Bocil. jadi kayak masih exploring. Sekarang gue udah nggak bisa ngerasa bisa exploring berekspresi di sosial media, jujur aja. Iya. Semuanya tuh harus curated banget Ya. dan harus hati-hati ya Mikirnya udah panjang banget. banget. I think that would be Dan ya. maksudnya bukan cuman karena untuk orang yang followersnya banyak ya, lagi kayak gue bilang tadi, bisa aja lu nggak punya followers tapi Iya, karena algoritma algoritmanya emang. dilempar ke display itu. kemana akhirnya meledak juga. Iya. So ya benar sih Dok. Maksudnya what you said about kayak this fiction itu kan dibikin di waktu yang tepat gitu. Saya Iya, timingnya iya. tuh. Timing. Itu gue setuju sih. It's a perfect Goldilocks zone. Goldilocks Perfect zone. Goldilocks zone. Pre-internet, early internet. Terus apa karya apa lagi yang di situ? Sebenarnya Twilight juga ada di Goldilocks Zone. I really like Narnia, tapi I wasn't really into Narnia, but I read Narnia. Sebenarnya Naruto juga ya. Naruto juga. Naruto was in that Goldilocks zone. Iya. That perfect Cuman dia Goldilocks zone. udah tamat aja dulu kan. Iya, dia tamat dulu. Jadi Iya. nggak cross generation Nggak cross kayak generation. One Piece. Kan dia lanjut Sekarang di kan Boruto. Boruto, tapi kan people don't like Boruto and Lu kan disuruh baca Boruto tapi bisa mau nge-fair. gue. Nggak terima. Boruto, I'm a Naruto lover, tapi I would Iya. never read Boruto. Kenapa Oh, you tuh? would never. Karena I think the story ended perfectly. I think when Naruto became Hokage, I think it was just That's just the beautiful dari episode pertama. ending. I Iya, want to iya, iya. become Hokage. Kayak, Terus dia udah jadi. and then I get it. They want to make, it's a money making machine. I get it. Business wise, I get it. Tapi ya, Naruto was peak Naruto was beautiful. Tapi Peak promosiin Boruto tuh say something gak buat lo? Maksudnya karena kalau Emi itu kan dia punya nih ya personal sentiment. Misalnya kayak orang nge-hate on JJK tuh dia ada kayak mulai skeptis gitu sama quality orangnya. Menurut gue orang-orang baca Boruto, I think Boruto has its sama kayak kalau di Harry Potter tuh Fantastic Beasts versinya. Oke. Karena Fantastic Beasts was after the anthology. Iya. Jadi banyak orang kira this is Rowling just J.K. Rowling lagi Pengen perlu duit, money duit. milking. Iya. Tapi Quick by cash grab. itself Fantastic Beasts is great. Tapi I get people who said Harry Potter ended. Tapi biasanya emang That gitu time. sih untuk Tapi kayak. sorry, menurut lu berarti Boruto tuh great sebenarnya atau I don't know enough. Oh, you don't know I don't know enough. Kan dia about nggak mau Boruto. baca. Oh, Lu iya, nggak baca. Gue ya? gak baca. Oh, iya, iya, oke. I don't know enough. Iya ya, tapi biasanya emang untuk karya fiksi. Dan itu fiksi tuh sekali lu
jackpot ya bisa. Itu tuh orang tuh attachmentnya sama karya itu apa segala tuh kayak bener-bener beda level lah dari buku non-fiksi. Beda banget, beda-beda. Emang itu karya yang lu tuh kayak udah, kalau lu bikin fiksi yang berhasil ya, itu lu udah lumayan jadi kayak play God kan. Lu tuh jadi Tuhan dari sebuah dunia sendiri lagi yang dimana orang-orang tuh invested dan hidup di dunia itu. Iya, 1000% agree. Completely different game menurut gue. Makanya gue respect banget sih, dan menurut gue itu kayak great fiction writers, sacred art yang gue sih menurut gue belum sampai level gitu. Apa lagi? Ada lagi nggak fiction yang lo mau shout out di sini? Ini on top of my head fiction gue lagi. The two big ones for me is Game of Thrones. Fire and Blood and Harry Potter. Yang on top of my head ya. Itu bakal lo bikin compulsory itu ya kalau lo jadi compulsory. apalagi Harry Potter atau lo jadi yang punya sekolah. The whole Harry Potter series. Now I'm thinking what great fiction. Enggak. Soalnya I bounce between that and of course One Piece and comic and anime. Tapi ada values atau kayak cara pandang dunia yang akhirnya kebentuk nggak dalam diri lo dari fiction ini yang lo anggap bagus? This is gonna sound so stupid. Ini bakal kelihatan kayak anjing nih, bego banget. Tapi selain Harry Potter bikin gue kira ada sekolah untuk sihir, selain itu ya, gue sama ini kayak, there's a school of wizard. Harry Potter itu ngasih gue value yang lu itu bisa bukan siapa-siapa, tapi menjadi siapa-siapa. Walaupun at the end of the day Harry Potter itu siapa-siapa. Iya. Harry Potter at the end of the day is somebody. Harry Potter is the boy who lives. Tapi in the early books, he was built kayak dia tuh bukan siapa-siapa, and then he became somebody. Tapi when you look, enggak kok. Everybody who is a somebody had help, right? I think one of the values is people always think you can become a zero to hero. Tapi at the end of the day, no, you're always helped by somebody else. At the end of the day, no matter how miracle you are, like Harry Potter, he was still helped by everybody else. Itu yang I think. I think that's one of the values I get. Kayak no matter how big and successful you get, lu pasti akan selalu dibantu sama orang lain. There's no such thing as self-made lah. Yes, there's no such. Even though some people had a harder self-made journey, of course. Tapi there will always be people along the way that really helped you out. Yeah. And I think one of the values that I got from Harry Potter itu, selain the whole magic thing. Ada lagi nggak other paradigms yang kemudian lo apa ya? Apa ini kebangun juga dari? Ini gue bener-bener mikir ya. Kalau di Game of Thrones paradigm yang gue bener-bener dapat adalah you are fucked no matter what. Jujur banget. Tonnya beda banget ya didapat dari Harry Potter. George R. Martin literally ngomong, guys, lu mau planning sestrategis mungkin, lu mau sepinter apapun, tapi if you're fucked, you are fucked. Itu realita yang George, holy shit gitu. Kayak oh my god, lu bisa sehebat apapun, lu bisa mati dah itu. Itu George R. Martin itu jauh lebih realis. I know it's full of dragons, tapi dia tuh realis banget. My god, dia tuh realis banget. Sebenarnya dragon tuh bumbunya lah ya sebenarnya. Man, actually it's tempat untuk naruh. What makes the politics? Oh my god, the dialogues. Oh my god, dialog. Now I get why the dialogues in Game of Thrones are so good. Karena itu emang dialog ambil mentah-mentahan. Oh, dia mentah-mentahan. Itu bukan adaptif yang tiba-tiba David Benioff and Dan Weiss yang bikin Game of Thrones di HBO nulis. Enggak, itu mereka ngambil mentah-mentahan. Sebagus itu dialognya. Sebagus itu sih. Gue cuma baca ini kayak oh my god, kayak chaos is a ladder. Kayak, itu dia nulis kayak my god, yes, it is a ladder kayak. Itulah. Iya, omong kan quotable banget semuanya sampai gue tuh lupa gara-gara saking banyak banget quotable saking banyak ya quotes George R. Martin. Crazy. Tapi itu you're fucked no matter what itu yang you're fucked no matter what. Oh my god. Karena dia sebenarnya memang sih ngedemonstrasiin berbagai scenario kan sebenarnya. Ya kan sih, sebenarnya itu kasih contoh nih, maksudnya nih family yang ini mencoba kayak gini, family yang ini mencoba kayak gini. Dan sebaik-baiknya lu planning meticulously gak penting. Tapi akhirnya human nature will always take over. Dan lu bakal mati itu aja. Setiap kali gue suka sama karakter apapun di Fire and Blood, gue suka di halaman berikutnya and he was cut in the throat.
gue udah invested banget nih. Ini tagihan yang gue suka nih. 2 halaman berikutnya dia meninggal dan anjing George R.R. Martin. Fuck, ada. Wah. Ini oke. Tapi sumpah waktu gue nonton One Piece ya, gue tuh kesel banget bahwa Luffy gak mati-mati. Yeah. And then One Piece changed after that person died. Karena at that point gue ngira emang ini cerita anak-anak. Paham gak? Iya, Tapi iya, when he died gue kayak okay now Tapi there's consequences. Iya, tapi gue abis gak setuju sama apa yang sama siapa yang dimatiin. Iya, paham. Jadi gue tetap kayak in shock dan Iya, tetap iya. in. Tapi artinya it's a good shock. Tapi it's a great shock. Tapi abis dia mati nggak ada mati lagi kan? Maksudnya yang sesignifikan itu maksudnya. Kayaknya itu gara-gara itu gak sih? Oh, Kayaknya dia enggak, terpengaruh. mungkin gue belum. Iya katanya lanjutannya Gua, ada. I cannot say anything Amiga. Cannot. Oke, saya lanjutin. Tapi itulah. Mereka lagi di kue-kue sekarang misalnya. Oh iya. Tapi anyway. Ini. Oke. Oh my god. Lagi di oke. Gue dari Wano sih. Gue dari Wano. Oh, sudah. Lagi ditembak-tembakin serum yang bikin jadi zombie. Jadi zombie semua. Biru-biru. Sama si dan Chopper lagi mencoba melawan mereka semua. Iya benar. Chopper lagi mencoba melawan mereka semua. Gue suka sih, gue really enjoy One Piece. Yeah, it is. Gue suka One Piece. Dan yang paling nggak ngerti One Piece siapa? Spesial. Jovial Dolores. Jovial yang Paham baca One Piece dengan covernya di. Kemarin gue gini kan, kemarin gue bikin video sama dia. Glitter ini, Kajo baru di mana? Luffy baru ketemu kakeknya. Nama kakeknya siapa? Shanks? Grandpa Shanks? Anjing. Kajo nih emang kakeknya Luffy Grandpa Shanks. Bodoh. Grandpa Shanks. Udah capek gue sama Kajo udah. Ini sumpah. Iya. Oh my god. It was not scripted. Gue lagi watch my Instagram video kayak Kajo ketemu siapa? Grandpa. Iya. Kayak I'm so sorry. Iya, padahal saya terkenal banget gitu. Lu pakai Wajo. one of the admiral. Iya, boleh lah. Iya maksudnya at least an old guy. Iya. Siapa kakeknya? White beard gitu lah. Siapa nama kakeknya? Shanks. Wah, kacau. Dari episode Wah, kacau pertama sih. Shanks sudah muncul. Dari komik halaman pertama udah muncul si anjing. Kok Grandpa Shanks? Wah, itu parah sih. Terus kata Kajo gini. Oh, Ya orang kan belum tentu harus tahu nama-nama orang. Iya, tapi Shanks Orang belum tentu tahu nama-nama orang. itu argumen yang oke, tapi nggak untuk Shanks dong. Paham gak sih kayak? Iya betul. Ayo Itu dong. makanya kalau lu nggak hafal kayak dari seluruh Don Nah, Quixote iya. deh. Don Quixote ada satu lu Iya lupa. lupa ya lu lupa yang nama ini tapi siapa? Don Oke. Quixote lah gengnya Don Gengnya dia. gitu. Lupa nama Admiral siapa kanan kiri ya udah. oke. Ini Grandpa Shanks. Capek gue malah. Sorry banget nih Jo. Sorry, Jo. Tapi gue udah gak bisa ngebela apa-apa. Iya, bisa, tapi bisa. ini kayaknya mengalahkan nonton One Piece dengan dubbing English ya. Iya ini mengalahkan. Jovial. Mengalahkan. Kita boleh gak sih ntar dia di overhead kayak? Nah, boleh silakan benci Kajo. Hate mas. Enggak, maksudnya menurut gue ini informasi yang sangat-sangat aib sih. Gue udah post kemarin semua orang. Oh, udah di-post. Semua orang Oh, iya. kayak Jovial memalukan semua. Iya, jadi pas gue tahu ternyata Jovial nonton One Piece pakai dubbing bahasa Inggris. Tuhan. Gue Dubbing shock bahasa berat. Shock banget. Kita bilang Mungkin di dubbing bahasa Inggris Grandpa Shanks. Grandpa Shanks. salah dubbingnya sih. Dia nggak dengar otosan. Dia mother. Jovial adalah korban. Ya itulah Kajo. Korban salah dubbing. Tapi Kajo memang baca komik. Dia pembaca komik setia dari Dragon Ball segala macam. Detektif Conan, Kindaichi. So, he's deep in the. Tapi yang baru-baru ini he's just trying to. Tapi kenapa lu sama dia tuh berlomba-lomba pengen jadi the biggest One Piece fan itu kenapa sih Jo? Soalnya gini, pertama Kajo baru baca One Piece tahun ini. Terima kasih banyak. Which is fine. Gue udah baca dari gue umur 13 tahun. Oh, iya. Jadi terima kasih banyak. Kedua Kajo tuh, gue tuh benci Kajo tuh paling sok tahu kayak gini. Anovi tuh gak paham Luffy. Hah? Lu baru chapter 430 dan lu kasih tahu gua gak paham Luffy. My God, this guy. Kaji tuh kalau udah sotoy, waduh Tuhan.
Tuhan, annoying Enggak, banget. tapi argumennya enggak. I mean, be Ya, objective kenapa ya? about this, Andovi. Argumen Kajo. Iya, argumennya bagus. Kajo tuh gak paham Luffy. Kalau Goku kan kerja keras nih Goku nih. Goku kan latihan ketika melawan Majin Buu, lawan Cell, lawan gini, lawan itu. Tapi kalau Luffy, dia cuma manusia karet, sum. Kok dia bisa ngalahin mereka semua? Hah? What? What have you been reading? Gue curiga dia baca fanfictionnya. Yang dimana itu Graduation. Apa ini? Salah baca. Buruk sekali. Kajo nih emang, aduh Tuhan. Nggak, karena Kajo tuh tipe kayak, oke, semua orang suka One Piece. Nggak, I wanna try to find a fault in One Piece. Oh, dia pengen jadi professional hater aja. Bukan professional dissident. Ya, bukan beda opini. Kayak ada 9 hakim, ada satu dissenting opinion. Oh. Dia pokoknya mau dissenting opinion. Iya. Dia selalu open gini. Ya, tapi argumennya Anovi jangan nggak ngerti. itu. Anovi baca One Piece ketika Anovi muda. Kajo baca dengan kacamata umur 35 tahun. Aja, lebih matang. So what? Lu baca umur 35 tahun? So what? Ya Anovi baca, Anovi kurang paham. I cannot with my brother kalau kayak gini kan. Tapi gue kira tuh kayak pemahamannya tuh apa gitu argumennya. Iya. Ternyata argumennya itu. Nggak ada Which is argumen kayak, lagi, what's nggak the ada point argumen. of Kajo nggak paham. semua nakama ini. Lu One Piece tuh cuman ke pulau lain menang kalah, ke pulau mana nggak ada momen sedih-sedihnya. Tiba-tiba dia baru baca Going Merry jatuh kan. Gimana momen sedihnya? Ya lumayan sedih sih. Tapi kan sebelum Going Merry yang Dia kayak nggak banyak gitu ada sedih. yang Nami, Nami, Gali. dia tuh kayak Kajo gimana backstory Nami kan sedih nggak backstory Nami? Ya itu mah ya biasa aja. Kalau lu ngomong backstory Usopp biasa aja, gue paham. Oke. Backstory Nami mah ya itu fiction writing aja sih itu. Kajo is just Fiction writing aja. he's just trying Emang sih. he's just trying to be anti-mainstream to what people think. Man, I am not against One Piece criticism. I have so many criticism of One Piece. Masalah gue sangat battle shonen ya. Power scaling di One Piece is a problem. Yes. It's a problem. Yeah, Kalau yeah. ngomong battle sebagai Absolutely agree. big problem. Yeah, Best yeah, power yeah. scaling itu Hunter x Hunter. Don't at me. Let's debate. Nggak usah. Kita ngomong One Piece. Ngomong Hunter x Hunter. Hunter Tapi bagus banget. Hunter x Hunter tuh wow, the power shot Iya, the iya, battle, iya, okay. iya. Tapi kalau ngomong soal One Piece, apalagi soal emosional, One Piece tuh one of the strength is the emotional loh. Yes. I don't understand kayak why are you going with this kayak what is going on? Kaja emang cuma anti aja. Kaja emang karena dia Dragon Ball fanatic. Emang Kaja tuh Dragon Ball Okay. fanatic. Susah melihat kayak terus Goku is still top Mount Rushmore anime characters. Goku is up there. Ya, Goku is up there. So Kajo tuh yang but can he beat Goku though? He's that guy. He's that Tapi guy. kan Goku kan latihan gitu. Kembali lagi Goku latihan. ini JJK-nya dia. Goku tuh, tapi Goku ada. tuh di Naruto di mana sih dia? Di Dragon Ball. Dragon Ball ya dia. And Dragon Ball is Tapi kayak dia ada konsep ini nggak nakama-nakama gitu? ada. Soalnya gue ada. nggak Kan ngikutin tuh. at the end of the day Oda dan Akira Toriyama yang nulis Akira Toriyama yang nulis Dragon Ball. Bukan. Akira Toriyama kan Dragon Ball. Oda ngomongin One Piece, Naruto, Naruto kan si siapa namanya? I'm blanking out. Oh, gue lupa lagi. Gue nggak ngikutin Naruto itu Masashi Kishimoto. Jadi Oh, ya, Kishimoto. emang Masashi Kishimoto sama Oda emang gurunya mereka emang Akira Toriyama. Jadi emang iya. mereka pun sendiri ngomong. Jadi when Akira Toriyama passed away, mereka berdua pun ngomong without Dragon Ball there won't be One Piece and Naruto. Emang I agree. Yeah. I agree. But you can also be sometimes the student has surpassed the teacher. And gue yakin Akira Toriyama juga bangga. Akira Toriyama Yeah. juga bangga ketika dua prodigy murid gue melewati karya gue juga. I mean, Iya. it's life. Iya. Tapi Kajo still dying on that hill bahwa Dragon Ball adalah Dragon Ball is a masterpiece. Agree, 1000%, 1000% agree. Iya. Tapi you gotta let go sometimes. You gotta let go sometimes. Aduh, Lucu banget. emang yaudah gitu. Kita harus undang mereka berdua di sini sih. Aduh, gue sedih banget mati-matian. One Piece ini gak sih? One Piece debate. Oh please, Harus Kajo dengan keluar. pemahaman dangkalnya. Ya kan kita udah JJK debate. Yeah. Saatnya One Piece debate. One Piece Andovi versus Jovia. Aduh please, Yeah, I will benar, wipe the floor with him. Dia baru chapter 430 and he dares to talk. Gue ada di chapter 1172. He dares to talk. Aduh.
Kamu nggak ngerti Luffy, Andovi. Boleh sih. Ini boleh sih. Iya benar-benar. Grandpa Shanks. Nanti ada trivial Lu question. tolong nonton video lu kan nanti betapa. Nih, gue mainin sekarang ya, biar live reaction. Live reaction kalian. Nih di Instagram gue nih, oke? Live reaction ke Totoan Kajo, oke? Siap ya? Siap ya? Ya, siap. Ini karena sejauh ini ya, mohon maaf, gue nggak tahu Gear 5, gue belum tahu. Lugunya tuh over lugu gitu, menurut gue. Kayak banyak banget bisa gue baca nih, bahkan lu manusia karet, lu bisa ngelakuin ini nih sekarang. Gue minta maaf atas ketololan dan ketidaktahuan kakak gue soal One Piece. Dia tidak tahu apa soal One Piece, maaf ya. I ate the devil's fruit, no I'm powerful. Dia guys, dia kira Luffy nggak latihan. Dia kira Goku doang yang latihan. Time skip, guys. Bengkel gue punya menyiapkan panas 30. Dia boleh ketemu siapa, Kak Jo? Siapa? Tadi boleh ketemu kakeknya. Kakek Luffy namanya siapa? Siapa ya? Grandpa. Grandpa? Siapa? Shanks? Grandpa Shanks! Guys, Grandpa Shanks! Guys, komentar di bawah. And he wasn't joking. He was legit thinking, Grandpa. He wasn't rage baiting. He was Grandpa Shanks. Dia pikirin shit. Gue cuma kayak, oh my god, no opinion from you is valid anymore. Sumpah demi Tuhan, no opinion from Kajo tuh valid. Nah, stop. Grandpa Shanks. Tolong Malaka Books jangan pernah ngundang Kajo ke acara apapun setelah opini Grandpa Shanks. Dok, lu harus cutting itunya doang, lu taruh TikTok sih. Oh iya, katanya Grandpa Shanks deh itu aja. Aduh. Tapi depannya tuh lucu juga sih. Si Jovi lagi ngomong-ngomong di podcast kan. Iya. Luffy nih lugunya. Terus tiba-tiba Gue manusia karet. Grandpa Shanks. Gue manusia karet gitu kan. Aduh. Sorry. Jadi the roast of Jovi Lopez ini. Gue tadinya pengen netral ya di antara perdebatan antara Andovi dan Jovi. Ada nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Emang nggak bisa. Kalau gue dari awal tuh yang pas Ever since itu ya. dubbing, terus yang sebelumnya lagi yang pas Jovi breakfast tuh, Iya, kan gue yang dia turun bawa- dari hotel. Ada orang breakfast tuh. Dia baca buku kayak gini kan? Iya, maksudnya cover One Piece-nya tuh terlalu begini. kayak Kan baca buku kan bisa gini nih, bisa gini nih. Bisa gini nih, bisa gini nih. Tapi kok kayak gini gitu loh. benar. Jadi kan Dia kayak gini. jadi bertanya gue, jadi ada pertanyaan gitu loh dari situ. Itu sebenarnya. Aduh. Oke. Tapi at least dia mencoba. Dia mencoba membaca One Piece. Iya ya, we Kan appreciate. a lot of people bakal kayak gue gak mau baca ya. Tapi Iya, at least iya. dia mencoba. Yap. At least dia mencoba, ya mencoba nih. Covernya di sini nih. Soalnya kita seakan-akan tuh Dan di foto. Iya, Dan di posting. Oh, di posting. Dia posting di story. Oh, gue nggak Lagi tahu. baca chapter. Oh, gue nggak tahu yang di posting. Gue liatnya soalnya pas gue lagi mau breakfast itu, gue liat ini kayak tempat duduknya juga orang semua lewat gitu. Pasti lihat kan? Jadi kayak tempat orang lewat gitu. Iya, Jadi emang. kita semua harus lihat nih. Kita semua harus lihat nih. Dia ada Wah, cover ini gitu aduh. loh. Harus lihat gitu. Emang ada. Oh ini Emang. Emang. dia harus kita undang supaya Nah, bisa bela undang diri. dia bisa defend himself. Iya benar. Monggo, silakan. Nggak, Gua Kita akan kasih hak jawab. hak jawab, kasih dia hak jawab. Kita bikin One Piece debate lah. Iya, Ya. bingung habis debate. Please. Andovi mau tutup dengan ini kata-kata literacy atau Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini untuk orang. Jangan dengerin Jovela Lopez, itu kata-kata benar. Oh atau Kata-kata tutup kita deh. juga. 2 kata lucu. Dua kata lucu, Jovi One Piece. Itu tiga kata. Grandpa Shanks. Nah, itu 2 kata lucu. Grandpa Shanks. Oke, itu dia Andovi. Thank you. Thank you guys. Thank you. Yang udah nonton. Thank you, Andovi. Subscribe Malaka Books.